punya rasa kalau kita kalah. Saya pikir saya bersyukur Menang itu udah kayak final ya. Jadi ya hasil yang sangat nggak sampai ke atas, yang penting kan itu kita bisa berangkat 3 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boboto Persib, The Bomb bangkit, Persib juara. Masih di channel The Bomb. Kang Omen. Dari tadi Mang Arul senyumnya luar biasa nih. Gini Kang Omen, kebetulan alhamdulillah kita spesial. Ya, Spesial ya, martabak ini luar biasa. Kita susah untuk betul. ini juga, tapi alhamdulillah ayo jodoh banyak Kang Omen ya. Mau ke mana? Mau ke mana, tapi pasti ada alhamdulillah. jalurnya, ya. Beliau ini luar biasa Kang Omen. Dia itu sebagai di bidang biro hukum di Sebagai biro hukum dari satu komunitas, Mas. ya Di sini Betul. Persib. Klub Dan beliau juga seorang bobotoh juga. Bobotoh juga. Bobotoh juga. Ya, Langsung aja nih, Mang. Kita Langsung aja. berkenalan dengan beliau nih, Mang. apa kabar? Brother? Alhamdulillah. Kang Tio Sanes sehat. Habib Tio Pratama udah. Oh, Kang Tio Pratama. Siap, alhamdulillah. 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 Udah berapa lama nih kita menunggu kedatangan beliau nih? Saya paling di luar, di luar, cuma ya alhamdulillah lah bisa sumpah guyon, bisa ini Kang ya. Arvio Pratama SA datang ke sini, Bang. Alhamdulillah. Siap. Hatur nuhun Sami. Terima kasih, Kang biasa Arvio. dongkap di channel The Bomb. Siap. Sebelum ke ini Kang Omen, paling Gimana? ini kan Bobotoh Persib juga pengen tahu lah. Pertama Kang Tio ke Sebagai bobotoh, Bobotoh gitu kan, kapan nih? Ayo bobotoh mah teh lahir banyak. Lahir. Jorok biru. Persib. Jadi Tapi kalau biru sih. kalau mulai pertamanya stadion tuh saya paling inget tuh lupa tahun seberapa, tapi saya masih kelas 3 SD. 3 SD. Diajak nage ku Pun Rama sama bapak dulu. Bapak saya kan dulu kerja di Pemkot Minang Mabal. Zaman Siliwangi gitu kan. Jadi sejak kecil Mang Pe ini ngintil we Oh, ya. nyentil dulu sebelum saya masuk organisasi supporter kan dulu Iya. banyak masih kecil. SD terus juga SMP. Iya. SMA juga sering lah ya. Siliwangi itu banyak cerita kalau bagi saya. Iya. Sejarah pisan. Sejarah artinya sejarah Siliwangi itu tidak akan terlupakan. Rumah orang jalan gitu kan. Ya memang nostalgianya seueur lah, banyak pisan. Iya. Itu kalau untuk Persib, apalagi saya masih ingat bahulanya ya mah pengalaman terakhir kalau nggak salah ngelawan Persitara gitu pernah Persitara. tiket nete aya diskon. Pertandingan terakhir teh zaman tiket karcis di dispendan ya. Iya. Di Siliwangi teh. Ini ngalamun teu boga duit ngaharian tentara. Eta teh. Nya dulu baheula mah kritik belakang. lamun teh saya ngakukeun anak batur teh. Benar. Dia Pak, ngiring Pak, Karena asuh. karena dulu kan kalau anak Ya. kecil masih free Iya. ya. Asal aya nu kokolot ya, Bang, Iya. ya. Saya ke jalan budak leutik Ya. mil we ya. Tapi di akun gitu. Dituntun. Oh, dituntun. Dituntun. Oh, gitu Nah, ya. saya pernah ya, saya masih ingat ya. Mudah-mudahan keluarga nonton. Dulu saya punya kenalan orang Curug Candung Tukang, namina almarhum Kang Wawan. Kang Wawan. Pupus. Mohon. Saya bedegong kelas 4 SD, saya masih ingat hayang lalajo Persib, teu boga duit, teu diizinan diajak ku almarhum Mang Wawan. Wawan teh. Ku Mang Wawan diakukeun budak eta. Wah, dibawa ke atoh teh dulu gitu kan. Ku almarhum Mang Wawan. Nah, ini kelas 4 SD saya. Berarti mulainya di Orok biru, Mang. Orok Beureum. Iya, darahnya Kang Tio mah. biru Kang Tio mah. Oh, berarti biru ya darahna Kang Tio. Darahna mah beureum. Beureum. Warna biru tah. Darahna biru berarti nya. Jadi Kang kan dulu mah geuning terkenalnya ke di Siliwangi kerupuk dejek. Kerupuk deje, terus helm batok, cai di tekla. Masih ya, Masih masih. atuh ka bungkur rumahnya. Ayo Bang kerupuk Ayo dejek. kerupuk deje. Tapi aya kena ayeuna itu. Aya jarang ya. Aya jarang sih. Aya. Ka bungkur mah tapi sejarahna topi anu ayeuna dijual di mana-mana tanda Batok kan bodas, penting. Oh, iya itu. Itu bobotoh maksudna teh kan anu ayeuna jadi banyak kan banyak tandukan. Iya, iya.
Selayar teh kan di Persib bola di Bandung bola di Bobotoh. Terus kapungkur mah nggak helm batok proyek teh sagada. Iya kan yang motor teh Tapi batok kan teh. jadi ejekan, Mang. Di luarnya bobotos tukang make Iya, batok. padahal itu teh sebuah kebanggaan bae mah. Sejarah lah eta mah. Moal aya make helm sepeda ieu motor tornado. Berarti bae lama aman ya kan? Aman. Wah, Justru ya di saya sejarah pokoknya banyak nepikeun ka tahun 2000-an era Siliwangi memang bener beda gitu. Orang teh kan walaupun baheula Persib sempat degradasi tanya hampir degradasi baheula gitu kan. Nanti tapi Bobotoh teh bener-bener gitu ngerusakeun situasi stadion nanti. Saya masih ingat keur di Siliwangi eleh ngelawan Pelita Krakatau Steel pertama main malam Yaris Tiadi. Iya, Yaris keur di ditu kan. Terus gol teh ku si Aliudin. Baheula tah. Zaman baheula pertama main malam di Siliwangi saya pernah. Jadinya 2000 sabaraha lah nya. Udah poho lah tapi jelas 2002 2022 itu salah. 2012-an. Mau. Lain. 2001. 2002. 2001. Zaman Persib keur dihandap, zaman kiperna si Marius Muharski, zaman aya Polandia lah. Polandia. Zaman Dolega eta kan. Zaman keur dihandap-handapna. Pior Elinski can apal imah leutik keneh Mang. nah gitu kene itu. Zaman Orlinski kan, Orlinski, zaman Macet kan. Dolega. Tapi itu Mang tidak mengangkat ya. Ya, pelatihna teh Marek Ajwar Zenas teh naon sih? Mark pertama main malam Persib eleh. Jadi baheula lama Kang aya sempet setiap main Persib teh Kota Bandung teu aman kan. Baheula Eleh rek menangnya itu dulu sih. dulu. Sampai di alun-alun toko ge taruh tuh. Desieun teh. Desieun teh. Ayeuna mah beda kan. Beda. Tapi lamun nuansa naon teh stadion gaungna memang jauh. Betul. Kalau dulu kan terornya bener-bener teror gitu kan. Tersep ke pemain lawannya. Baheula mah kasarnya langsung gitu. Dihajar. Sok wasit saha nu minang dicirian ke Bobotoh. Eta nu mana itu? Cacing. Soleh Hadi adalah mah. Soleh. Salah mah. Soleh Hadi. Boleh we ngaranna pokoknya mun wasit di wasitan ku eta cuek ka Persib bahwa lamanya pasti keluar bahasa goblok. Eta mah pasti we nya. Pasti eta. Wasit goblok. Eta dipimpin ku wasit eta teh gitu. Baheula mah. Jadi Itu teh. Mantau Kela apakeun lah di tukang lah. di tukang ge nya. oh, pasti we baheula mah. Jadi kumaha nya kulturna tapi memang lah ayeuna mudah-mudahan walaupun era modernisasi tapi kita pengen ngebuat di Taylor nu angker buat lawan teh ku kreativitas. Eta. Leres pisan. Apalagi kan sekarang ada hukumnya Mang. Jadi aya muncul paribasa mah lawan Bobotoh macam-macam di stadion nu beunang kan Persib oge. Nya kita. Dihukum. Nya hukum jeung sanksi teh sami ya we. Da baheula mah lain player obor lah. Aya teh player teh nya. Baheula mah zaman obor. Dialungkeun gitu nya. Itu kan aya nu ieu teh anu kan kertas teh bulet-bulet rek main. Wah, dulu mah paper teh nya kertas. Jadi eta ngumpul lain tisu kertas wartel baheula mah. Di wartel teh kayu. Oh, udah. Tah eta baheula mah seru banget. Tah eta terus terang sampai menu lain Bobotoh heula kan. Itu. Baheula, bener saya pernah nepikeun ka neangan kertas urut tah ngebelaan meuli ka wartel-wartel. Digulung-gulung ya. Ngus digulung, ngalungkeun gitu kan. Lamun teh datang ka wartel nih kan. Beneran. Teh diputer-puter eta. Berarti payunya eta nya tukang Baheula wartel. mah seru aja ngalungkeun teh. Tapi ka balatak kuat beres. Tadi Kang Bro, kan tadi awalnya kan di awal Bobotohnya. teh Bobotohnya ayeuna sejak kapan gabung dengan Viking? Kalau sebetulnya mah dari SMP-nya dulu SMP. dari SMP. Dan dulu mah KTA-na saya leungitnya KTA anu pertama Bener. di Gurame teh. Zaman almarhum saya baheula gitu kan. Ya. Tapi tuh aktif di kepengurusan Ya. sebagai Bobotoh we gitu kan. Baheula mah sebagai supaya Ah, menang tiket ya dulu mah. baheula mah kan nol aja Persib lah Ya. gitu niatna. Dari dulu. Cuman kalau untuk aktif kepengurusan mah sebetulnya mah kalau secara tidak struktural 2015 ke sini lah. Oh, Ya, mulai. untuk aktif di kepengurusan mah, tapi saya tidak masuk di box gitu kan, tidak masuk di box dan saya sering membantu di belakang layar terkait 2018 lah. Ya. 2018 saya mulai aktif di kepengurusan sebagai biro hukum. Ya, Tapi kalau di Pikingnya mah bukan wajah baru. udah
Udah biasa. legend lah. Udah legend. Kalau legend juga sih, cuman bahwa lama kan simpatisan. Ya. Sekarang udah punya ciri khas, Bro. Apa tuh? Kang Vio itu. Ya. Karena dia saya. Wes. Oke, mungkin Dia ini ciri. Mang, saya menanggapi masalah ini. Kemarin kan Menpora kita nih ada apa ya, regulasi buat Iya. supporter. Betul, nih, betul, gimana betul. nih? Kang, tanggapannya Kang? Gini, kan sekarang itu ada undang-undang keolahragaan ya, Betul. bahwa supporter itu harus dibadan hukumkan. Kalau untuk dibadan hukumkan saya menyetujui. Iya. Bagus dalam arti diinventarisir. Tapi tentunya itu harus seiring dan seirama dengan sesuai regulasi yang ada. Iya, iya. Jangan sampai ini aturan ini yang sudah dibakukan tapi sistemnya berubah-ubah. Iya. Kalau untuk membuat legitimasi atau legal standing yang jelas untuk keabsahan sebuah organisasi saya setuju. Ya. Tapi nanti, nah bentuknya ini juga harus dipahami dulu. Oh, ini kan otomatis berbadan hukum ya. Nanti berbentuknya apakah OKP kah? Perkumpulan berbadan hukum kah? Yayasan kah? Nah itu harus kejelasan dulu. Ya. Nah misalnya badan hukum ini nanti si supporter ini kemana arahnya? Apakah nanti sifatnya organisasi masyarakat, Ya. organisasi kepemudaan, yayasan, atau perkumpulan? Betul. Nah ini juga harus dijelaskan dulu. Tapi kalau misalnya hanya sekedar badan hukum saja kan nantinya apa global kan? Betul, Ya. betul. Misalnya kalau badan hukum, akta pendirian notaris, apalagi sekarang sampai Kunham. Nah, kejelasan organisasinya ini, apakah nantinya di bawah naungan Menpora? Ya. Betul kan? Harus jelas dulu betul, kan? betul. Atau istilahnya global seperti organisasi lain. Ya. Misalnya badan hukum, akta notaris, SK Kemenkumham, berarti udah clear dong, terdaftar. Gitu kan? Ya. Nah, berbadan hukumnya ini, kalau misalnya saya induk, saya global, ya, mungkin ini antara yayasan dan perkumpulan. Gitu kan? Nah, karena kita harus tahu dulu, jadi kan supporter ini juga organisasi yang berbasis massa kan, Betul, betul. gitu kan. Betul, betul. Nah makanya ini arah keorganisasiannya akan seperti apa? Kalau saya sih baca di undang-undangnya kan tidak menjelaskan hanya kalau nggak salah cuma berbadan hukum saja, tapi nggak menjelasin bahwa badan hukumnya harus seperti apa. Betul. Kalau misalnya memang juklasisinya ini nantinya di bawah naungan Menpora. Atau misalnya organisasi kemasyarakatan atau perkumpulan, nah ini kan harus ini dulu. Tapi yang jelas kalau untuk badan hukumnya saya setuju, supaya nanti ada ada wadah yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun juga ini nantinya kedepannya kan menjadi pembelajaran semua pihak. Nah, berarti kalau secara tidak langsung kan pemerintah memfasilitasi, Betul. gitu Ya, kan? ya. Tapi bukan berarti jadi supporter binaan. Nah, Ya. harus digarisbawahi, ya kan? Kalau supporter mah bukan berarti tidak bisa dibina, itu mau jadi supporter mah bahasa hati, Ya. ya kan? Tapi kalau keorganisasiannya mah enggak. Tapi kalau misalnya yang lain-lainnya kan itu kembali lagi kepada prinsipal atau masing-masing si supporter sendiri. Ya, ya. Nah, terkait masalah badan hukum itulah yang harus kita garis bawahi. Nah, kita harus ada diskus lagi lanjutan. Nah, nanti si supporter ini kalau misalnya udah berbadan hukum, seperti apa? Apakah badan hukumnya bebas? Mau organisasi masyarakat, mau yayasan, atau mau perkumpulan? Nah, itu nggak jadi masalah. Tapi nantinya apakah organisasi supporter ini kalau memang di bawah naungan Kemenpora berarti kan OKP nantinya. Ya. Gitu kan? Karena di bawah naungan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya. Nah, kalau saya sih mendukung saja, cuman kita lihat dulu nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas, ya saya harap ini adalah benar-benar untuk memajukan dunia persporteran kita. Ya. Tujuannya juga untuk mengembangkan kemajuan sepak bola kita. Jadi nanti mungkin kalau saya ambil positifnya bahwa pemerintah ini ingin menjadikan bahwa supporter ini mandiri. Mandiri kan dengan adanya badan hukum ini. Ya, ya. Tapi di sisi lain juga jangan sampai nantinya ada sesuatu hal yang pemanfaatannya lain. Itu kan. Yang jelas badan hukum menyetujui, tapi bentuk organisasinya Ya. harus seperti apa. Tapi kalau misalnya yang sudah berjalan sekarang ada yang kan tidak dipungkiri kan sudah ada yang punya badan hukum kan. Ya. Ada yang berbentuk salah satunya kan Debom yayasan. Ya. Misalnya Piking perkumpulan, ada juga yang OKP. Nah, kalau itu sudah berlaku ya nggak jadi masalah. Ya. Ya, berarti berjalan gitu Ya. kan. Tapi yang jelas nanti bagaimana di klub itu sendiri gitu kan, bahwa kita bagaimanapun kalau kita sudah berbadan hukum harus diakomodir. Ya. Gitu kan, karena sudah tercatat di lembaran negara dan berita negara. Jadi SK Kementerian Hukum dan HAM itu kan ada lembaran negara dan berita negaranya. Ya. Jadi bagaimanapun supporter juga adalah bagian organisasi yang tercatat di situ. Jadi bukan hanya notaris aja kan, kayak ada SK Kemenkumhamnya gitu kan, misalnya SK AHU nomor sekian.
itu bersifatnya kan nasional. Ya, baku. ya. Jadi ke bawah pun legitimasinya jelas. Oke, Kang Pio, misalkan nih dari Menpora, dari kita kan supporter tuh banyak ya. Ada Piki, Ya. The Bomber, Ya. Bomber ya, The Ya. Bomb. Nah, disatukan menjadi satu seperti apa nih? Saya rasa karena masing-masing sudah punya akte pendirian, Ya. masing-masing kan sudah punya visi misi sendiri-sendiri, Betul. apalagi sudah diaktakan di badan hukum kan, nah, itu kan saya rasa bukan tidak bisa tapi sulit, Iya. karena kan masing-masing rule sudah punya role masing-masing. Tapi yang jelas begini, meskipun kita badan hukumnya beda, organisasi berbeda, tapi kan sama-sama ngedukung Persib. Betul. Nah, bagaimana kita menyikapinya ya, tujuan kita sama-sama ngedukung Persib gitu. Tapi kalau nantinya 3 dilebur jadi 1, saya rasa nggak mungkin. Ya. Karena kan pasti sini ada Picking, Bomber, The Boom, ya masing-masing kan sudah punya masa, sudah punya aturan yang berbeda di organisasi masing-masing gitu. Ya. Gitu. Gitu, Ya, Mang. jadi nggak bisa. Enggak. Kan punya ADRT ya, Oh, gitu ya, masing-masing. punya masing punya ADRT, apalagi tadi yayasan ya. Betul. Udah. Nah, sekarang kan liga lagi berhenti nih, Kang. Apa sih tanggapannya buat Kang Pio nih? Ya, liga berhenti ini ya saya sebelumnya kan kita berduka cita ya. Kejadian di Kanjuruhan Malang. Betul. Ya. Tapi momen ini juga harus kita manfaatkan sebagai momen evaluasi juga. Baik momen evaluasi untuk federasi, untuk penyelenggara, Panpel, LIB, termasuk juga supporter. Jadi ada hikmahnya di sisi lain ya, kita kan di sisi lain berduka, tapi ada hikmahnya perdamaian bergaung di mana-mana. Betul. Betul. Ya saya harap perdamaian ini hanya jangan sampai di saat seperti ini saja. Iya. Harus benar-benar dilakukan. Karena kalau saya prinsipnya begini, rivalitas harus ada, tapi bukan rivalitas yang tidak asik. Betul. Jadi rivalitas saja sebatas 90 menit aja di lapangan. Di luar itu kita saudara. Kalau misalnya saling PC war, saling misalnya teror, atau istilahnya bikin gempur lawan, nggak jadi masalah dengan kreativitas gambar atau dengan yel-yel. Betul, betul. Tapi yang jelas jangan sampai istilahnya kita ke anarkis lah, berujung ke ada kalau perselisihan biasa ya. Yang penting jangan terjadi korban lah, jangan sampai ada istilahnya benturan fisik gitu. Nah, ini kan juga menjadikan momentum kita untuk saling evaluasi diri. Kalau rivalitas yang kebablasan juga memang bahaya. Saya juga memang pengalaman ya. Tapi kan ketika kita usia semakin hari, Iya, ya. semakin kan kita bukan semakin muda gitu kan. Semakin dewasa. Semakin ya. dewasa, apalagi kita kan nanti ya ada anak ya Ya. ke depan, misalnya cucu atau gimana, kan nggak mungkin kita menularkan virus yang tidak baik. Mewariskan gitu kan nggak mungkin lah. Ya. Tapi kalau misalnya rivalitas harus ada gitu kan. Tapi jangan sampai rivalitasnya kebablasan dan memakan korban. Terus juga terkait ini harus jadi evaluasi juga. Memang kan kita ketahui kadang-kadang kalau main malam kan 8:30 ya. Iya, gitu iya, kan. betul. 8:30 terlalu malam lah. Biasanya kan kalau dulu jam 7 ya. Jam 7 ini kan 8:30 malam. Terus juga memang ini harus jadi evaluasi seluruh lini. Iya, ya. Seluruh lini juga antara pihak penyelenggara, pihak federasi juga Ya. gitu kan. Karena bagaimanapun sepak bola ini kan hiburan. Betul. Ya. Hiburan lah gitu kan. Hiburan di mana kalau supporter mah tergantikannya itu saat kita ke stadion kan. Iya. Ya, nonton rek sabaraha wae kumaha kan ekspresi lah di sana kan. Iya, iya. Nah di situ kan. Beda deh jeung eleh ya. Ya, jika kadang wah aku itu karena punung gitu ya. Pemajikan aja geus merean ya. Rudet. Tapi itulah supporter gitu kan. Iya. Ya jadi evaluasinya banyak. Nah, sekarang kayak terjadinya di Kanjuruhan, ini jadi momentum terbaik juga. Ya, Iya, betul. Misalnya begini, dari pengamanan. Saya rasa kalau untuk pengamanan di Persib saya rasa saya jab jempol. Ya. Itu apa yang dilakukan oleh Polda, oleh Polres, saya setuju. Karena dengan ring 1 sampai ring sekian ya, ring 4 Ya. itu bagus meminimalisir orang-orang yang tidak bertiket. Betul. Itu saya setuju. Betul. Itu tidak ada berseberangan kita dengan pengamanan gitu kan. Nah, justru dengan kejadian sekarang ini untuk keamanan pun pasti saya yakin pihak kepolisian pun evaluasi bagaimana standarisasi pengamanan di stadion. Ya. Apalagi kan kita kemarin ikut FGD ya di Ya, forum grup betul. diskusi dengan Polda. Jadi ada masukan juga dari kalau nggak salah security service AFC ya, gitu Ya. kan. Itu memberikan tatanan bagaimana cara pengamanan di stadion. Nah, itu kemarin atau kejadian di Kanjuruhan otomatis jadi evaluasi bersama tuh Ya, untuk pengamanan seluruh Indonesia. Jadi standar pengamanan di stadion harus seperti apa, Ya. gitu kan?
caranya seperti apa. Ada juga masukan yang baik. Jadi kedepannya mungkin akan melibatkan unsur kita juga supporter untuk Ya, pengamanan pun. Karena bagaimanapun kita selain di keamanan itu tanggung jawab kepolisian, Ya. kita juga supporter ikut membantu untuk mengkondusivitaskan. Kan kita tahu nih bagaimana anggota kita, gitu kan, bukan seperti apanya. Kalau kita saling merangkul ya itu saya rasa akan semakin kondusif dilakukan. Itulah momentum Tapi yang jadi ininya kan misalnya positif negatifnya pasti ada. Tidak tertunda juga. Nah ini juga agak sedikit membuat mungkin supporter rindu pertandingan seperti apa, kangen gitu kan. Ya bagaimanapun juga kan yang namanya pertandingan sepak bola itu menguntungkan seluruh pihak. Iya, betul. Menghidupkan perekonomian masyarakat juga. Betul. Itu yang utama. Karena bagi masyarakat adanya pertandingan bola itu sangat ditunggu-tunggu. Betul kan? Iya. Dan di stadion bukan hanya supporter. Bagi masyarakat umum kan banyak pihak, misalnya bagi para pedagang, para pengusaha jersey atau apa itu kan momentum. Tapi kalau misalnya seperti kemarin COVID kan collab semua kan ya tanpa pertandingan. Termasuk saya mah. ikut aja Ikut goyang kan? Ikut goyang Ya, semua. mudah-mudahan ya kita tidak terlalu lama. Tapi saya rasa pemerintah pun juga ingin yang terbaik lah. Supaya jangan sampai mungkin terulang kembali. Karena memang kejadian kemarin ini kan mendunia ya. Mendunia. Bahkan kan nomor 2 di dunia. Di dunia. Setelah kalau nggak salah di Amerika Latin sana ya, nomor satunya itu. Ya mudah-mudahan ya kita jangan sampai terulang kembali. Amin. Dan saya juga turut berduka cita buat teman-teman Aremania. Ya, mudah-mudahan. Misalnya keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan para korban husnul khotimah ya. Dan saya juga secara tidak langsung mereka adalah pahlawan. Betul. Karena pahlawan perdamaian. Luar biasa. Jadi adanya tragedi kemarin ada momen baik juga. Betul. Pada supporter Buat menyatukan. Iya, Terutama lebih. supporter yang mempunyai Ya sangat kontras lah. Kita ketahui 4 elemen ya. 4 elemen antara Viking, The Jack, Aremania dan Bonek. Sekarang bisa satu duduk di satu meja juga itu udah sebuah kebanggaan buat kita. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Itu luar biasa, momen yang sangat ditunggu-tunggu dan ya kita pun karena semakin hari semakin dewasa kita menyadari kita perlu itu. Bagaimanapun kita upaya perdamaian itu harus dilakukan. Walaupun tidak bisa terburu-buru. Tapi dengan adanya momentum ini mungkin ini jalan Allah ya, tapi kita harus jadikan evaluasi. Oh, iya lah rivalitas kebablasan deh. Ya kan? Akhirnya kan semakin berpikir. Nah, kedepannya bagaimana kita merancang supaya rivalitas ini ada tapi tetap asik gitu. Silih ejek, silih kumaha di lapangan ataupun silih itu biasa. Silih teror, misalnya timnya butuh kita wajar. Ya. Tapi jangan sampai itu dibawa ke hati di luar stadion. Nah, inilah PR kita itu bagaimana grassroots kita supaya menyebarkan virus perdamaian itu PR kita bersama. Jadi jangan sampai ya damai itu hanya di atas. Cuma lisan ya. Cuma lisan ataupun cuma tertulis, cuma seremonial, janganlah. Tapi harus benar-benar dilakukan bagaimana caranya supaya perdamaian itu bisa terjadi. Kan misalnya kieunya saya berpendapat misalnya debum ke Jakarta kan enak. Tribunnya ke tribun yang lawan. Dari lawan ke sini. Nah, masalah di lapangan duk mah biasa. Tapi yang penting akur deui. Tidak orang yang bala jeung Tangerang lah gitu kan. Tapi kan akur kan? Gitu kan? Tapi kalau misalnya sekarang kita dibawa di luar stadion kepanjangan itu janganlah gitu. Jadi pas ini aja main aja. Nanti pas sudah peluit panjang baru kita inilah lagi. Terutama mungkin ketika Persib berhadapan dengan Persija. Nah, itu. Ini udah gesekannya ya luar biasa ya. Saya sebetulnya gini. Saya juga ingin ini debum ini ajang yang baik ya. Saya baru berbicara ini di sini nih channel ini nih. Luar biasa. Sebetulnya gini, upaya perdamaian itu secara ini sudah dilakukan. Oleh perwakilan kita. Dari dulu itu ya. Dari dulu sudah, itu kan ada yang ke Jakarta, ada yang dari Jakarta ke sini. Memang PR kita itu adalah grassroots. Tapi kalau secara hati ke hati, para pimpinannya itu sudah terbuka. Bagaimana? Justru ini PR bersama bagaimana caranya kita supaya jangan sampai rivalitas ini jadi nggak asik. Kayak tadi kan. Bagaimana supaya dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung. Nah, walaupun misalnya gesekan selalu ada. Nah, salah satu contohnya mungkin Akang sudah bisa lihat. Oh, ternyata
ini bisa loh. Kayak kemarin juga saya senang sekali kan ketika Kang Heru dengan Bung Peri Bung gitu Peri. kan, istilahnya dengan Irland the Jack ada di sana, itu momen yang bagus, kita support gitu kan, itu dengan menunjukkan bahwa ini Viking, ini the Jack ternyata bisa berbarengan, kenapa yang bawahnya enggak? Itu yang Gitu kan. sayangnya yang di bawahnya kan. Nah, yang di bawah ini adalah Apalagi katanya jalur gajah nih ya, selalu berbentrokan ini ya, ya. jalur Gaza perbatasan. Jalur Gaza. Nah, itu kita harus sedikit demi sedikit. Nah, kita nanti saya rasa pasti semua sama, baik pihak The Jack, baik pihak kita Bobotoh atau Viking ya, semua, atau kalau kita kan semua ya. Betul. Nah, kita harus bagaimana caranya memberikan masukan. Ini loh nggak baik. Tapi kita juga jangan egois. Kita harus juga menerima masukan dari bawah. Apa sih ini penyebabnya, gitu kan? Karena kan kita yang di Bandung mah jarang ribut, benar nggak? Yang di perbatasan ini pencetusnya apa, gitu kan? Karena kan ributnya itu bukan hanya karena pertandingan aja, Kang. Di luar pertandingan, tanpa pertandingan pasti ribut. Nah, ini harus kita minimalisir dan harus kita tiadakan. Kita harus cari dulu sungguhnya apa penyebabnya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu, ya kita rekonsiliasi, kita mediasi supaya bagaimana sedikit-sedikit lama-lama kan redup gitu kan. Jadi nggak ada permusuhan. Itu yang harus kita Ya kadang-kadang kan katanya yang susah itu jalur gajahnya. Iya. Katanya, oh yang di pusat mah enak, nggak bersinggungan kita. Ya. Di luar pertandingan aja selalu bergesekan. Betul. Ya, yang penting mah mudah-mudahan tuh Vio Intinya dengan kita juga adanya sebagai Bobotoh pingin lah ya. nah damai, itu Ya, kita juga damai. nggak mau lah jadi korbannya, korban kedua belah pihak. Karena satu nyawa lebih berharga nih, gitu kan. Jangan sampai nanti karena nonton sepak bola orang tuanya jadi sedih, anaknya nggak pulang dan ataupun pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Kita Betul. jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya rivalitas, mari kita bangun dengan sebaik mungkin, dengan seasik mungkin. Ya, kita kan kejadian korban di kedua belah pihak itu kan ya sudah terjadi gitu kan. Betul, Jadi Kang jangan Vio. sampai terjadi lagi. Betul. Ya, pokoknya mudah-mudahan lah apa yang kita tadi bicarakan, Kang Vio, ada sedikit membaik lah. Betul. Dengan tadi ya ke Kang Omen. Ya akur lah, mencek bahasa orang mah akur gitu ya. Oke, Kang Vio, yuk nih ada ini sejauh mana tanggapan Kang Vio tentang kolektivitas tiket? Gimana? Serius tahu Saya kalau masalah tiket pasti kudu tuntas, bro. Jadi yang seri gitu. Jadi yang seri karena itu banyak pihak-pihaknya. Maaf ya, ada akun-akun fake nu nyerang, ada ngegoreng berita, jeung manehna teu nyaho substansina kumaha. Salah satunya sih ya, kemarin kan pas demo aya anu ribut disangkana Bobotohnya. Padahal banyak kan copet. Nah ini juga harus diperjelas nih. Iya, yang harus diperjelas juga. Padahal copet Terus jelas. di demo itu katanya rame dengan kepolisian. nggak ada. Padahal kita datang baik, Betul. pulang baik, kita Betul. saling berpelukan, saling Iya, merangkul, gitu Betul, kan. betul. Nggak ada, silakan klarifikasi ke Pak Kapolres atau ke Kapolda juga kan. Iya. Nggak ada masalah. Jadi gini, kembali lagi masalah tiketnya. Ini kan ada berita bahwa katanya komunitas Bobotoh ini nyok minta jatah teh ama, ya. Terus istilahnya apa, maksa teh ama, tidak mendukung upaya keamanan tiketnya. Ya. Banyak lah, ataupun tidak mendukung online. Saya klarifikasi dengan jelas di sini. Jadi gini, secara jelas nyata kita kan udah ketemu pihak manajemen itu bukan satu kali. Ya. Bahkan juga difasilitasi oleh kepolisian. Betul. Kita komunitas Bobotoh bukan Viking saja ya, benar nggak? Antara Viking, Bomber, The Boom dan juga komunitas lainnya justru sepakat dengan kepolisian, dengan pengamanan sekarang, dengan sistem ring. Karena bagaimanapun itu harus kita apresiasi. Ya. Dengan sistem keamanan sekarang yang diberlakukan itu istilahnya adalah dapat meminimalisir ataupun juga jangan sampai yang tidak punya tiket masuk, itu bagus. Iya, iya. Itu setuju. Saya mendukung itu. Studi stadion pun semakin aman. Iya, gitu kan. betul. Nah, kita nggak dalam arti nggak berseberangan dengan pengamanan. Iya. Justru kita menyetujui, bagus lah. Terkait tiket ini tuh saya seri karena banyak pisan lu ngagoreng nah. Saya jelaskan bahwa Ya. kolektivitas itu bukan konvensional. Iya. Jadi artinya sok manajemen kadieu tidak online, dia kan enggak. Justru kita itu adalah harus diperjelas mendukung online. Betul. Kolektivitas itu adalah saat penukaran, saat pengambilan. Betul. Kalau beli mah online. Iya.
mungkin jangan sampai terjadi kemarin ada sesuatu itu di Ya, Progresif. itu juga harus diklarifikasi. Jadi gini kan, penukaran kenapa kita ingin efektif? Bayangkan, kita misalnya apalagi kalau pertandingan krusial ya, pertandingan big match lah, main setengah 4, pembagian tiket misalnya di jam 8 lah taruhnya paling pagi sampai jam 2 kan, atau 1 jam sebelum pertandingan. Ini masih banyak jam 2 atau setengah 3 masih belum kebagian tiket kan, otomatis kan masyarakat panik lu kumaha main gitu kan, sehingga terjadilah chaos gitu. Belum jarak dari belum jarak dari penukaran tiket ke stadion kan lumayan jauh. Lumayan, betul. Jadi bukan berarti kita tidak mendukung sistem keamanan, salah. Jadi kepada pihak manajemen sudah bagus. Cuman regulasinya tolong dipermudah. Betul. Contoh misalnya begini, kalau pembelian tetap online, kita menyetujui online. Tapi kalau penukaran dan pengambilan, tolong di kolektivitas. Misalnya, kita akan membantu efektivitas waktu. Misalnya ada teman-teman dari luar kota. Jangan sampai misalnya dari Sukabumi datang ke Bandung, Cilubus, ngantri one on one. Kan lama, gitu kan lama kan. Tapi kalau misalnya diakomodir oleh komunitas, misalnya bomber di sini gitu kan, di tempat bomber, debu misalnya di Ciroyom, picking di Gurame, tiket untuk khusus komunitas diakomodir oleh komunitas. Jadi nanti yang ngambil itu koordinatornya, kan cepat waktu gitu kan. Betul. Efektivitas, dan di sisi lain juga membantu keamanan juga. Kalau ada yang tidak benar, koordinator bertanggung jawab. Betul kan? Betul. Itu kan istilahnya kan. Jadi itu adalah meminimalisir waktu penukaran, karena kan kita ketahui bersama jarak penukaran tiket dengan tempat pertandingan kan jauh. Kalau untuk masyarakat di kota atau Kabupaten Bandung mungkin jaraknya kan tidak cukup jauh gitu ya, masih tertempuh. Tapi kalau luar kota gitu kan lumayan itu memakan waktu. Belum nanti penumpukan massa di saat penukaran. Ya, itulah yang sedang kita perbincangkan. Terus yang ditakutkan katanya ada percaloan. Itu kan ini sekarang jadi rame. Ada takut digandakan. Saya dengan lantang memberanikan diri kan. Ini berbicara saya bukan hanya di sosial media saja. Kalau memang ada komunitas misalnya yang bertindak mencolokkan harga luar dari melebihi batas atau istilahnya menggandakan, ya proses. Tewak jalan mana bener kasih iya kan. Jadi jangan sampai nanti juga jadi polemik. Coba disebut menggandakan tapi nggak disebutin mana orangnya, buktinya dari komunitas mana. Ini logikanya kieu ku teman-temannya. Lamun misalnya kita dituduh menggandakan pembagian di hari H, kabur semua. Logika kan, logika berpikirnya. Terus sekarang juga ada berpikir takut dicalokkan. Kumaha dicalokkan nggak bagikan tiket lagi di hari H. Itu kan ya untuk berguru sekarang kalau misalnya berbicara dari masa lalu, nah karek dibicarakan ayeuna. Itu kan. Nah, jadi kita sebetulnya dengan manajemen itu tidak ada permintaan yang muluk-muluk. Gitu kan. Jadi ini banyaklah informasi yang dipelintirkan. Yang dituntut oleh teman-teman komunitas itu kolektivitasnya. Jadi bukan konvensional maksa, gitu kan? Istilahnya tidak mendukung orang yang salah. Terus masalah booster nih, booster itu yang terjadi di harus dibahas juga. Betul. Bukan berarti kita tidak mendukung program pemerintah. Program pemerintahnya kalau didukung gitu kan. Booster bagus. Cuman ini ada cumanya. Kalau misalnya teman-teman kita yang belum booster bagaimana nih? Bukan artinya kita memaksakan kehendak anu can divaksin, tapi kan ada bagaimana nih? Tolong kita bicarakan duduk bersama. Karena kan kebanyakan di kota Bandung juga ataupun di Jawa Barat kan belum booster semua kan, masih vaksin 1, vaksin kedua. Tapi bukan berarti kita maksa manajemen memaksakan, kan enggak. Ini bagaimana nih menginisiasinya gitu kan. Kalau misalnya memang perlu booster, ayo orang adakeun bobotoh ratusan ribu booster gitu kan. Kolektif deh keren kan? Ya kan? Jadi nggak jadi masalah kan? Bisa membantu pemerintah. Betul. Jadi jangan sampai digorengnya bahwa kita istilahnya tidak mendukung program pemerintah. Terus juga, yang jadi sekarang bahan polemik ini seakan-akan kita itu dibuat tegang, dibuat pertempuran, padahal bukan. Kalau misalnya beda pendapat wajar. Yang penting komunitas ini bagaimana caranya tiket ini diakomodir terkait penukarannya. Jadi bukan berarti ya kan kalau misalnya beli online kan langsung ke manajemen. Betul tidak? Betul.
ada bukti transfer, bukti apa gitu kan. Jadi jangan sampai juga nantinya digoreng beritanya, wah ini ada melambung gini. Nah, Bahkan ada itu statement yang segmennya lain-lain gitu kan. Jadi cenderung kita saling menyudutkan. Nah, akhirnya setelah bertemu beberapa kali, terakhir di Polda, di mediasi lah. Di sana ada Pak Wakapolda, ada juga Pak Dir Intelkam. Kita juga kebetulan saya hadir, Ketua Debum juga hadir, Perwakilan Bomber juga hadir, semua elemen hadir. Itu kebetulan tertutup ya? Tertutup awalnya. Nah, jadi gini, di sana ada kesepakatan. Oke, kolektif, tapi harus ada reward and punishment ya. Kita setuju. Ini siapa tuh? Nah, Siapa tuh ya? langsung statementnya dari Polda dan juga dari Pak Teddy. Oke, kita bagaimana reward and punishment-nya? Ya kita harus dibuat kedua belah pihak dong. Cuma karena waktu itu waktunya mepet menjelang pertandingan Persija Jakarta, akhirnya ditunda minggu depan saja setelah pertandingan Persija melawan Persib Bandung, gitu kan? Oke, kita setujui. Jadi tidak ada perdebatan yang bersifat keras, nggak ada. Digoreng wah gini, nggak ada. Justru di sana terjadilah kita kan meyakinkan juga pihak manajemen, gitu kan, bahwa kita siap loh jadi penjamin. Itu kan kalau misalnya ada masalah, kalau dibuat reward and punishment ya kita menyetujui. Akang boleh lihat di searching di Google, itu dari pihak divisi humas Polda Jabar itu sudah memberikan statement bahwa tiket sudah bisa dikolektif. Betul itu. Jadi bukan kata saya. Dari pihak Manajemen pun juga ada di sana yang hadir tuh, kalau nggak salah Kang Rizky, Kang Bram dan juga Pak Teddy di Polda itu ada. Jadi tidak ada perseteruan yang gimana, tinggal ngebuat reward and punishment-nya. Gitu kan. Reward punishment-nya kan perjanjian kedua pihak harus dibuat dong. Supaya jangan sampai masing-masing ada inkonsistensi. Tapi muncullah berita di luar yang nggak asik nih. Yang seolah-olah maaf ya, terjadi kanjuruhan ini dimanfaatkan oleh oknum malah ngebahas tiket di Persib. Padahal udah nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah. Bahkan terakhir di kemarin di forum diskusi juga kan FGD yang ada Pak Kapolda, ada Profesor siapa itu saya hadir. Ya kita untuk keamanan udah menyetujui, bagus kok, nggak ada yang berseberangan. Apa yang diterapkan manajemen terkait keamanan bagus. Nah, untuk sistem tiketnya misalnya online, kadang-kadang kan harus dong manajemen mau menerima kritikan kita. Kadang-kadang kan server juga down, gitu kan? Apalagi saat melawan Persija, downnya kan bukan 1 kali 2 kali. Iya. Nah, tapi kritikan itu dianggap oleh sebagian orang itu salah, padahal niat kita kan bagus. Justru satu sama lain saling evaluasi. Digoreng lah Kang. Banyak orang-orang akun-akun fake ini nggak tahu dasarnya dari siapa. Wah, bobot komunitas teh kieu. Padahal inilah yang sebenarnya komunitas ingin kolektivitas itu adalah di sisi lain membantu keamanan dan manajemen juga terkait waktu, mempermudah pemberian tiketnya. Karena kan jangan sampai juga yang dari luar kota sulit. Jujur, masalah tiket yang paling ribet kemarin-kemarin kan di Persib. Stadion kosong, jangan nyalain kita. Tetap kita yang disalahin, disangkanya kita gimana? Tidak loyal ke Persib. Sedih kan? Stadion kosong wae. Padahal kita juga sejujurnya hayang gitu kan. Gitu kan, hayang-hayang gitu lagi Persib deh. Dipenuhan dulu. Pinuh lagi. Terus juga kita kan sudah memberikan ke teman-teman itu edukasi ya. Jangan bawa player. Kan alhamdulillah sedikit-sedikit terkikis. Dan seluruh elemen juga sekarang bersatu, satu visi satu misi gitu kan. Tujuannya ingin laju Persib lah. Nah, terkait tiket itu makanya saya luruskan di sini. Banyak di Instagram, di Twitter yang istilahnya informasinya miring. Seakan-akan bahwa komunitas tuh egoisnya kumaha. Padahal perjuangan kita itu satu, tetap kita mendukung online, kita dukung. Betul kan? Tapi hanya kolektivitas dalam penukarannya saja. Pengambilan dan penukaran itu aja. Karena jangan sampai tadi teh kan banyak kan gini. Harus tahu dong, orang di luar kota yang laju Persib itu kan berjuang kan? Can ku ongkos ku capek. Sedangkan datang kudu capek deui. Bagaimanapun juga paribasa kan ulang hitung untung betul. Tidak menghitung untung dan rugi kita demi Persibnya, wae ke mana wae gini ya, kadang dikejar. Tapi kalau dipermudah alangkah lebih baik. Nah, mudah-mudahan saya rasa pasti pihak keamanan pun apa yang saya sampaikan ini setuju, karena tidak ada mendiskriminasi siapapun di sini. Cuma karena kebanyakannya beritanya digoreng, jadi seolah saya nggak benci Pak Teddy. Demi Allah nggak ada saya.
Cuman karena mungkin akun fake ini banyaknya seolah saya ada kejelekan personal sama Pak Teddy ada. Kalau beda pendapat wajar. Itu istilahnya untuk saling menyampaikan. Terus juga intinya kalau misalnya kita beda pendapat, berseberangan pendapat kan dapat duduk lagi satu meja. Betul. Dan akhirnya itu terjadi saat di Polda. Gitu kan? Nggak ada saya. Kalau saya berbicara masalah kemarin katanya Kang Pio aya sentimen pribadi teh ka Pak Teddy cenah pada nyebut yang mulia. Nah, salah. Kan beliau adalah bos Persib. Kan itu bahasa itu kan santun. Dianggapnya kumahanya. Itu kan nggak ada masalah pribadi, tapi itu mah terserah asumsi. Kalau saya misalnya langsung nyerang personal, ngejek baru. Tapi kan ungkapan kritis itu kan bisa dengan narasi, itu kan bisa dengan langsung. Nah, saya mau berbicara tukangan gitu kan, supaya langsung pok torolong, supaya di situ jelas gitu. Tapi eta mang aduh di Instagram wah si Pio kieu gitu nya. Sampai saya pikir kunaon gitu kan, sampai aya nu ngomong wah bobo mana yang jadi calon tiket, aduh cik teh tapi itulah dinamika supporter gitu ya, bukan kita baper enggak, tapi istilahnya adalah masukan satu sama lain. Jadi untuk tiket sekali lagi apa yang diterapkan oleh manajemen itu sudah bagus sistem pengamanannya, tapi permudah regulasinya dan juga sistem online-nya harus lebih baik lagi. Tapi kan ai cik baser mah otot teh geus alus nyaman, cik maneh nyaman teh. Ayeuna lamun stadion kosong asal maneh nyaman ayo kan urang mah teu biasa kosong kan. Gitu kan, hayang pinuh gitu kan. Jadi kan bener-bener gitu kan Bandung teh nuansana gitu kan. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa ya bobotoh jadi tamu di daerah sendiri. Gitu kan. Itu yang saya ungkapkan tuh itu. Tapi terserahlah mau diasumsi ke naon-naon gitu ya. Tapi yang jelas yang diperjuangkan saat demo kemarin itu ada dipelintir kan. Pelintir banyak Kang. Saya salah satu media besar yang udah saya somasi. Karena beritana saya ke orasi di Hanap. Ke orasi di Hanap teh kan eta teh usulan Kapolres. Itu kulantaran mikrofon jeung toa nanu kita pareup udah gunain aja yang kepolisian betul. Saya ke Hanap nya eker jeung Kang Idon eker ngahimbau teman-teman kan beritanya ricuh jadi urang pisan deh ya anu di video teh jadi urang teh misalkan provokator rusuh padahal nggak ada, makanya saya langsung aduh iya berita teh ngaco gitu kan, media gede deh gitu kan, media nasional pemberitaannya sampai sekonyol itu, padahal kan tahu sendiri waktu demo anu riweuh copet gitu kan, luar ribut nenggelan copet, tapi dibawa ke kepolisian. Sampai ada berita bahwa katanya gesekan dengan tim huru hara sesama bobotoh jeung polisi rame di mana gitu kan, silih baledog kadang saya liur gitu kan. Jadi pada kepolisian ngasih air aqua dialungkeun gitu kan, bukan berarti polisi maledog. Bahkan sampai kita pulangnya saya dengan Pak Kapolres, saya peluk Pak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kasat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kang Pio sukses ya. Semuanya terima kasih buat bobotoh, picking, bomber, debum, ultras kasual, makasih udah kondusif, kerjasama yang baik. Tapi digoreng teh demo bobotoh rusuh. Kalau bener demo bobotoh rusuh, kita juga atuh pulang demo langsung ditewak. Nu aya mah langsung ke polsek teh lain ditewak, laporan handphone leungit. Lebar dicopet. Sampai ke polsek teh hilang. Sampai kan ada kan gitu, Bro. Kesel bener bobotoh teh jadi nah ieu beritana jadi kieu cenah gitu kan. Jadi wah gesekan gigi. Nah, itulah gitu kan. Makan tapi dinamikanya. Tapi kan akhirnya kan lambat laun istilahnya mereka kan berpikir gitu kan, oh ternyata tidak negatif gitu. Kalau beda pendapat mah adalah gitu wajar. Terus kalau kan gini, ada juga yang salah pendapat bahwa cenah ngajadikeun bobotoh bisnis, bukan. Gini, ini kan era modernisasi, betul nggak? Bagaimanapun juga komunitas ataupun bobotoh itu membantu kehidupan perekonomian klub. Betul, saya setuju. Bener nggak? Betul. Nah, orang ngajak ke stadion itu gratis. Beli kan? Terus. Suka menang diskon kan itu. Menang asuransi? No way. Gitu kan? Nah, tapi
disalahartikan ini teh, padahal saya mengutarakan seperti itu. Bagaimanapun juga bobotoh atau komunitas siapapun pendukung Persib membantu perekonomian klub. Bukan hanya dari tiket. Sok mau aya kos bobotoh mah. Jersey Persib nu asli harga mahal ge dibeli. Bener tuh. Main tandang kemana wae ge dijug-jug aya wae gitu kan. Itu ngitung-ngitung rugi kan. Nah, dari situ mohon juga diperhatikan oleh pihak manajemen. Bagaimana nih output inputnya saling menguntungkan itu, sok atuh beri kita untuk kemudahan untuk menonton. Itu aja. Kita mensupport dari belakang dan kita juga ingin berdampingan, bukan untuk saling berhadapan. Tapi aya wae nu nganggapna teh kita seolah ini jadi bermusuh, enggak. Sebetulnya kalau kita berbicara secara rasional, duduk bareng, clear kok. Gak ada masalah. Dan kita juga kedepannya akan baik. Tapi bukan berarti sekarang tidak baik-baik, bukan. Belum. Dalam arti itu belum 100%. Karena ini masih ada tanggapan yang seolah negatif gitu. Nah, itu harus kita sisihkan. Terus juga saya udah reward and punishment-nya sudah kita buat, akan kita serahkan ke manajemen. Salah satunya gini. Kalau di antara kita ada yang menggandakan, kita siap proses secara hukum. Kalau misalnya ada yang mencolokkan, misalnya teh cenah kan isuna liar ya, komunitas ngajual harga nepi ka 250.000, 100.000. Heuh, buktina mana? Kadang-kadang kalau berbicara di sosmed tanpa bukti kan. Nah, tapi kalau misalnya kedepannya dibuktikan, track fotona si Anu jelas. Nah, ini kita kan juga akan proses bareng-bareng, gitu kan? Dan kita juga nggak mau dong Persib rugi, kita rugi. Terus juga saya jelaskan bahwa supporter not criminal. Supporter itu bukan seorang kriminal. Supporter juga bukan seorang perusuh, bukan kumpulan perusuh. Mereka itu adalah kumpulan orang-orang yang mengekspresikan hatinya untuk menjadi pendukung sepak bola gitu kan. Dan kebebasan mereka mah di stadion. Tong dilarang mereka erek ngomong kumaha asal jangan rasis personality. Gitu. Da cik saya ge supporter mah kalau keorganisasian tersusun terbina oke, tapi nges di lapangan rek dibina kumaha. Sakitu lobana Dalam artian kalau keamanannya oke, tapi mun misal bahasa maneh ulah goblok-gobloknya ka wasit. Lamun wasitna butut kasebelan kan tong boroning ti bobotohnya tanda kutip we anu naranton erek aparat ku aing wasitna butut mah wasit goblok bener kan? Bener. Erek istri rek pamaget ya kan, rek budak leutik ge kan ngeluapkeun ekspresi. Refleks kan. Asal jangan rasis ke personality. Bututnya butut mah anu butut kurang kudu dikeprokan. Tidak ada perbaikan dong. Lalu mana mainnya butut goreng patut gitu kan. Jelas kan? Nah, itu kan sebuah ungkapan ekspresi. Nah, jadi kan kadang-kadang ada sebuah paradigma mindset yang harus kita satukan secara bareng-bareng. Jadi kalau misalnya udah mana mah channel lain supporter binan, saya bilang supporter mah memang organisasinya boleh terstruktur gimana, tapi untuk di lapangan paling kita kreativitas. Tapi kalau misalnya meluapkan ekspresi, meluapkan ekspresi kudu dibina. Hese kan? Maneh natural kan? Entong kieu entong kitu kes di lapangan mah kan beda. Ya. Kadang-kadang ngeluapkeun kekesalan, lamun seneng gitu kan menang, pasti kecewa tapi jangan sampai kebablasan gitu. Itulah. Kadang-kadang saya juga pernah debat, Aika Persib tuh cenah ulah bela-bela ting dah hese man. Dan terus cinta eta mah geus bahasa hate nu cik almarhum teh mah. Almarhum aing nyebutkeun cenanya kan pernah harga diri Persib, harga diri aing da. Persib mah geus ngaderah daging gitu. Istilah mah ti budak leutik, kolot nu ngora, madula kok istilah aja Persib kadang-kadang saya ya nyata. Harita teu bisa lalajo jeung almarhum aki saya. Persibna butut. Saya teh ngomong kana TV. Bener itu mah. Bari ceuring. Wah, siapa teu balik bentar kan eta karena ungkapan nyaah ka Persibnya. Bener teu? Gitu kan? Komo di lapang. Jadi lamun di lapang ngomongnya aneh gitu kan. Terus aya nu nepikeun ka ceurik, teh kunyaah. Jadi eta Persib tuh mun geus disebut ngabudaya teh nya ngabudaya gitu kan. Geus nempel. Jadi ayeuna ningali stadion sepi teh nya kosong sedih urang teh. Gitu kan. Nonton TV ku kamari tanpa penonton wae sedih gitu kan. Nobar komo ayeuna. Nah, ya mudah-mudahan lah dengan hikmahnya ini juga pertandingan ditunda. Ya itulah
ada evaluasi satu sama lain gitu. Lebih baik lah gitu ya. Lebih baik lah. Lebih baik. Sebenarnya Gitu. supporter kan pengennya win-win solution lah. Iya. Cuman pengen seperti kita juga pengen seperti itu Iya, gitu kan. jadi tidak memberatkan satu sama lain lah gitu. Dan juga jangan terlalu parno terhadap kejadian yang sudah-sudah. Oke, kita kejadian itu pernah terjadi, jadikan pelajaran. Ibaratnya gini, masa lalu. Tapi nggak mungkin kan masa lalu harus misalnya berbicara ke masa lalu terus. Kita kan juga punya masa depan. Ya. Bagaimana caranya? Justru saya kedepannya ingin begini. Bagaimana caranya sama-sama ngegedein Persib, gitu kan? Supporter bagian dari Persib bagian dari supporter, sehingga berdampingan itu asik kan, gede saya yakin. Dia lamun goreng nama kieu Persib lamun bobotoh mah ada malah gede kieu gitu. Iya. Malah gede Itu kieu. sakumaha misalnya gini, saya gambarkan, ada misalnya grup apa klub misalnya loba duit, klub dia edan finansial, tapi kan kalau tanpa supporter kumaha kan hambar kan, gitu kan. Nah, apalagi sampai kemarin di FGD juga dijelasin kan, supporter itu ibarat garam, lamun loba teuing darah tinggi gitu kan, bener kan di FGD gitu kan. Saya mah jawabnya gitu, bukan begitu, beki loba lebih baik gitu kan. Istilah mah justru supporter mah ibarat gula, mun manis teuing diabetes. Gitu kan. Tapi justru kieu istilahnya mah jangan sampai supporter ini dianggap jadi penyakit lah. Kan kita kan datang untuk ngedukung Persib gitu. Betul. Tapi jangan sampai juga stop politik kick of football. Nah, Lebihkeun politik tidak sepak bola. Tidak dunia persupporteran. Karena kieu, masa supporter bukan masa politik. Yes. Bener kan? Betul. Masa politik mah dibere pinjuk sangu. Supporter Kalau supporter mah kan teu meuli tiket gratis kan? Gitu kan, kadang-kadang kan masa politik mah orang asal nyolok si anu gitu kan, menang. Supporter mah kan orang beli jersey sorangan ya, bayar tiket sorangan, jajan sorangan, nggak dukungan kan. Supporternya wayahna we mun nungtutan naon timna hayang hade sakitu kan supporter mah. Tuntutan lain-lain. Gitu, Bro. Oke, Kang Vio, nih Siap. tanggapan Kang Vio tentang datangnya tamu nih dari nih, Presiden dari Pipa nih Presiden Bang, Pipa ya. langsung ke Indonesia. Khususnya mungkin bertemu ke PSSI ini ya. Aduh, tanggapannya ya saya gini ya, positif ada ya gini ya. Saya kalau saya boleh jujur, saya mengucapkan 2 jempol buat pemerintah kita. Betul. Karena di saat terjadi sesuatu di Indonesia, khususnya di persepak bolaan, presiden langsung, benar tidak? Ya. Pak Presiden, Pak Joko Widodo langsung mengambil alih cepat, sehingga kita tidak disanksi. Nah, itu kan? Itu bagaimanapun juga tangan dingin Pak Presiden yang membantu persepak bolaan kita. Apalagi apa Indonesia kan jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 kan? Terus kan ada timnas kita sekarang yang lagi menanjak-nanjaknya. Yang lagi bagus-bagusnya. Jadi saya yakin Pak Presiden itu mempertimbangkan itu sehingga dia langsung bagaimanapun membentuk tim dengan cepat. Sehingga langsung dari Pipa datang ke Indonesia, ke PSSI. Nah, kalau berbicara PSSI-nya, ya ini harus benar-benar dievaluasi total. Kalau saya sih togmol saja gitu kan, karena waktu kemarin sebelum dibentuk tim independen kan saling menyalahkan kan, saling melemparkan, cek PSSI ke PT LIB, cek PT LIB istilahnya ke Panpel, di Panpel ke Haksiar, kan nggak logis gitu kan. Kalau udah terjadi ya udah kita ambil sikap aja, tanggung jawab bareng-bareng. Jangan tiki taka. Istilah sepak bola kan. Itu kan kalau main bal saling lempar, saling oper itu kan bagus. Tapi kalau tanggung jawab kan jelek. Dengan datangnya FIFA ke Indonesia, apalagi kan katanya mau berkantor sementara ya di Indonesia sampai adanya sistem liga yang bagus, saya setuju. Jadi biar bagaimanapun juga perbaikan seluruh lini di tubuh federasi kita. Itu karena bagaimanapun juga ya saya harap juga federasi kita ini jangan hanya jadi batu loncatan politik, bener nggak? Beberapa kali ketum PSSI jadi batu loncatan politik, kalau bisa kedepannya mah dipimpin ku anak muda lah, gitu kan? Ku anak muda anu nyaho bola, gitu kan? Satunya mungkin. Wah, saya berboga modal jadilah nyalon kan? Siap. Dari kita oke jadi rame deh ya. Jadi rame deh si Pio yang jadi ketua PSSI. Wah, sama jadi ketua RT we. Enggak, jadi gini. Ya, saya ingin bahwa yang megang PSSI itu adalah orang yang tahu bola.
orang yang tahu aturan-aturan sepak bola. Bagaimanapun juga harus seperti itu. Jadi jangan sampai blunder lagi. Oke lah, siapapun latar belakangnya, kalau misalnya mau membesarkan sepak bola kita, harus lebih baik lah. Tapi jangan sampai juga ada nuansa politis masuk di federasi, itu nggak elok gitu kan. Nah, saya ada beranggapan begini, kalau misalnya pemerintah nggak boleh intervensi ke PSSI, lalu siapa? Ya udah, itu bagian supporter itu. Betul. Ya, supporter intervensi ke PSSI karena supporter bagian dari sepak bola. Gitu kan? PSSI pun juga harus menghargai supporter gitu kan. Nah, sekarang saya setuju nih, gaung dari seluruh supporter Indonesia bahwa usut tuntas perkara di Kanjuruhan. Bagaimanapun juga itu harus sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Nah, dengan kedatangan FIFA di sini jangan hanya dijadikan ajang seremonial. Saya setuju lah, teman-teman supporter, satu, pengen masalah Kanjuruhan tuntas. Kedua, sistem regulasi lebih baik. Terus juga ada bagusnya kalau misalnya jam tayang gitu kan, jadi ulah elehku rating atuh gitu kan, memaksakan kena kan kemarin katanya, jadi saling lempar. Jadi aturan sepak bolanya benar-benar dipakai gitu, dan juga jangan hanya menghitung soal keuntungan finansial, tapi bagaimana keamanan, keselamatan gitu kan. Betul. Terus masalah datangnya FIFA sekarang, ya saya rasa setuju lah. Jadi FIFA biar tahu nih kondisi sepak bola Indonesia teh kieu gitu. Langsung turun ya. Sedangkan FIFA sendiri kan jelas bahwa di FIFA juga ada statutanya bahwa sepak bola tidak boleh disusupi oleh kepentingan politik. Jelas dah olahraga gitu kan. Tapi inilah negara 62. Aneh. Nah, itu sudah tidak aneh ketika ya saya tidak melarang, tapi ya kalau misalnya sudah fokus ke olahraga ya olahraga lah. Fokus gitu kan. Jadi kayak kemarin juga waktu ngelawan timnas kan, ayah spanduk gitu kan, terima kasih. Udah gili pas aja inaon gitu kan, pisah gitu kan bingung. Ya bingung kan, tujuan saya bukan anti politik, tidak, tapi kan politik mah adalah hak setiap warga negara, bukan hak organisasi, bukan hak klub sepak bola, bukan, tapi hak pribadi. Tapi itulah kadang-kadang dinamika di urang ya, pro kontra pasti aya. Nah, dengan datangnya FIFA, jadi kita pasti FIFA akan tahu kondisi sepak bola kita itu seperti apa. Apalagi kalau kemarin saya baca di beberapa media, FIFA menyarankan bahwa di Indonesia itu diadakan VAR. Setuju, tapi pertanyaan anggaran aya eueuh. Namun di FIFA langsung? Saya rasa nggak mungkin FIFA, tapi kan pasti meminta bantuan dari pemerintah gitu kan. Kadang-kadang kan beberapa kali liga di urang mah hadiahnya dianyuk. Bener kan? Aslina dong. Kadang-kadang telat gitu kan. Tapi kalau saya dengar dari beberapa statement, subsidinya gede ke klub gitu kan. Nah, saya nonton acara Karni Ilyas beberapa waktu lalu kan, just gede oge cikuran teh anggarannya gitu kan. Nah, berarti kan harus dijalankan regulasi manajemennya baik gitu kan. Terus juga ya efek jera itu bukan hanya dengan uang lah. Karena di urang mah kan bisa maca, seetik sanksi tiba-tiba bledag sekieu kan. Sekian dendana. Tapi buat aturan regulasi nu buat efek jera gitu. Gitu kan? Biar tidak terulang lagi. Karena kalau misalnya ku duit, walaupun misalnya mampu, tapi kadang-kadang tenang lah paling bayar denda. Tapi buat regulasi anu bener-bener aturan anu bener-bener nyen kapok. Betul. Eta jadi istilahnya tidak kontroversial wae gitu. Terus juga ya ke depannya saya ingin kepengurusan PSSI itu benar-benar satu, bukan hanya orang yang ngerti bola, tapi pas dengan sesuai tupoksinya. Misalnya baik di bidang komisi wasit, ke komisi etik, terus juga bagian sanksi atau yang lain-lain gitu kan. EXO-nya benar-benar orang yang benar loyalitas ke PSSI. Karena jangan sampai orang yang istilahnya yang punya kapasitas, punya potensi di bidang sepak bola justru nggak duduk di situ. Ya kan kita nggak dipungkiri, di kita tuh banyak legend kan, bukan hanya di Bandung saja, di Indonesia kan. Misalnya ini harapan saya ya kan, ada misalnya di Indonesia tuh legend timnas ada Bang Pamungkas, di Persib aya Robi Darwis misalnya, ada siapa. Kenapa mereka nggak bisa jadi sosok pemimpin PSSI? Harapan saya tuh ada orang yang mau goreng-gorengnya mantan legend, mantan pemain bola, yang ngerti sepak bola, ataupun mantan wasit nggak jadi masalah. Karena ataupun misalnya orang dari umum juga boleh, tapi orang yang benar-benar tahu aturan bola. Kompeten di bidang bola, di bidang olahraga gitu kan, Tapi kalau misalnya orang yang bukan di bidang bola nggak apa-apa, tapi saat jadi ketua PSSI ataupun jadi pengurus PSSI, fokus di PSSI. Carana memajukan persepak bolaan
Indonesia. Nah kayak di Bandung, di Bandung ada nih tokoh muda, menurut saya bagus nih, Kang Jalunya. Saya kan suka lihat kan di Instagram di apa. Salah satu liga amatir profesional yang pakai PAR itu baru di Bandung kan. Iya, Kang Jalu tuh itu disupport tuh. Saya setuju. Mudah-mudahan walaupun saya tidak kenal dekat, tapi saya sering lihat gitu kan di media-media. Oh bagus, itu jadi percontohan. Walaupun amatir tapi profesional. Gitu kan bisa pakai PAR. Nah, ini bagaimana caranya nanti di federasi kita kok itu nggak bisa nih pakai VAR? Karena jujur di Indonesia mah loba kontroversi kan. Setiap pertandingan pasti aya wae lah gitu kan. Apalagi pertandingan gede. Tapi kalau misalnya dengan adanya VAR, gimana nih untuk meminimalisir? Tapi ada yang bilang, wah cenah lamun make VAR terame gitu kan. Kontroversina moal aya atau misalnya pertandingan sepak bola lana dinamika dramana moal aya, itu pasti ada kontroversi. Tapi dengan datangnya FIFA, mudah-mudahan ini membawa persepak bolaan kita ke arah lebih baik. Dan alhamdulillahnya kan kita nggak disanksi. Kalau disanksi kan kita rugi. Satu kan timnas kita udah lolos Piala Asia nih, gitu kan, yang senior juga terus juga apalagi menghadapi event-event gede kayak AFF kan, terus juga timnas yang usia Piala Dunia usia 20 gitu kan. Nah, saya berterima kasih kepada pemerintah. Kenapa? Karena mengambil langkah cepat. Terus juga terkait masalah di Kanjuruhan, tim independennya juga kan ini bukan orang main-main, Bo. Keren ikan Pak Mahfud MD langsung Menko Polhukam jadi ketua tim, keren, langsung cepat untuk berbulan-bulan menemukan alat bukti kikis sikat gitu kan. Jadi kita tahu gitu. Nah, jadi tinggal federasi kita ini harus sinergi. Jangan sampai kemarin ya ada desakan mundur gitu kan. Ya itu wajar ya dari masyarakat kan, dari pecinta sepak bola. Tapi wujud tanggung jawabnya ya mereka harus menunjukkan juga bagaimana caranya perbaikan sepak bola ini harus dilakukan. Jadi jangan sampai terjadi lagi satu dalam sistem pertandingan. Memang kan kadang-kadang ya kalau dilihat dari berbagai medianya, saya maca kadang-kadang pemain kita kan kelelahan juga ya, saking mepetnya jadwal pertandingan kan. Kemarin katanya ada usulan kalau di Indonesia gimana baiknya kalau bisa pertandingannya di weekend, seminggu sekali antara Sabtu Minggu. Ya minimal juga Liga Inggris gitu kan. Tersusun gitu kan. Ya. Tapi kan di kita kadang-kadang mepet kan jadwalnya kan. Lamun laga kandang sekieu-kieu. Nah, itu juga di sisi lain juga buat fisik pemain kan juga berpengaruh gitu. Terus juga ya saya harap sih ke depannya kalau milih stasiun TV nu alus euy. Kualitasnya. Kualitas gitu. Saya bukan antinya gitu kan. Nah, ini mah liga sepak bola dan liga dangdut gitu. Jadi eta nu dipentingkeun ke penonton mah. Ya orang ya kadang-kadang kieu nya sok nyaman tuh mun laju TV ngageblek iklan ya. Gitu kan. Cik aing teh siga main PS kan urang geungeun. Kau pas katutupan. Mun katutupan aduh juran terus komentator juga orang nyimak mending siga geus gitu kan baheula kan. Sebelumnya kan di stasiun TV lain kan orang fokus ke pertandingan terus komentatornya teh bener gitu kan Kak. Kok menang heureuy tapi terarah gitu kan. Iya kan kadang-kadang ya kualitasna. Ya maaf ya, ini juga harus dievaluasi da urang ge penonton ya. Gitu kan. Masukan gitu kan. Ya tapi kan memang bener kan di sosmed kan nyalaranyi, wah ieu kumaha ieu nonton teu balik. Komo lamun keur nobar sok bayangkeun keur nobar jeblek iklan gitu kan. Aduh, iklan teh coba ngajeblek teh gitu kan. Sekarang gini, untuk masalah jam oge kudu diperhatikeun. Ayeuna mun 7:30 kan itu di Jawa Barat, Indonesia bagian barat. Coba lah misalnya di wilayah tengah kayak Makassar, kayak Bali gitu kan, kayak Papua. Berarti lah mau 7:30 di orang itu kan bedanya 2 jam kalau nggak salah kan. Terus lebih penting kan karunya lajona gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya menyeimbangkan waktu. Ya minimal di orang jam 7 gitu kan. Jadi istilahnya mah nonton lebih enak. Nah, FIFA kan menyarankan seperti itu kalau nggak salah kan. Sore jam 3:30, kalau ini jam 5 gitu kan, tuh kan jam 7. Ya memang seperti itu. Ya mudah-mudahan datangnya FIFA ya merubah sebuah perbaikan lah gitu. Tapi rencana FIFA kan pengennya stadion yang tidak ini bakal apalagi saya rasa kemarin saya dengar bahwa pemerintah akan mengambil keputusan yang sangat baiknya, stadion tidak layak akan dibantu ke pemerintah gitu kan, pembangunan kayak Kanjuruhan pun juga katanya kan akan direvitalisasi, bagus gitu kan. Jadi orang justru itu berlomba-lomba
supaya stadion semakin bagus, semakin baik, pembangunan semakin keren. Tong dikorupsi pembangunan lagi gitunya. Langsung sama FIFA nih yang nanganinya. Saya rasa regulasinya harus seperti itu. Harus apa istilahnya standarisasinya seperti apa kan kita biar tahu juga. Ya misalnya kan nyaman oke kan namun stadion Indonesia harade ya gitu kan. Ya keren lah gitu kan di Bandung misalnya. Di Bandung kan saya dua ya Jalak Harupat, GBLA. Siliwangi ini kan keren. Ya. Terus tempat latihan di Arca Manik oke keren gitu kan untuk belum apa yang di UPI. Terus di luar Bandung kan Jawa Barat di Bogor, Pakansari, terus Jakarta juga ada JIS, belum di Bekasi kan ada 2 Patriotnya. Di Chandra Baga. Jadi bagus lah cik orang mau lepas stadion lebih HD gitu. Gitu koyan apipa teh. Ya mudah-mudahan ya dengan harapan kita liga semakin cepat katanya semakin cepat bergulir eta anu diharapkan. Ya, mudah-mudahan lah nggak kurang kieu teh. Tapi ini mengaruh kedatangan Presiden FIFA ke Indonesia ini kan banyak statement dari luaran. Betul. Ada yang mengusir kah, Kang Pip? Oh iya terkait kemarin ya. Ya ada apa gara-gara fan footballnya. Saya ge salah sijina ngritik. Betul, karena apa yang kalau nggak salah ada dari Presiden Madura United, mantan Menteri Perikanan Bu Susi. Ya intinya gini. Itu kan lagi rame itu. Ya memang kemarin momennya nggak tepat. Mungkin itu niatnya sih baik ya olahraga gitu kan. Tapi mungkin dirasa ini saatnya di saat waktu masih berduka, sebaiknya momen tersebut jangan diekspos. Betul nggak? Kalau kedatangan FIFA lebih baiklah kedatangan formilnya saja. Jadi anggapan netizen kan lain. Mau di saat berduka ini begini, banyak saya yang mengkritisi. Ada Akmal Marhali kan mengkritisi juga. Tak elok lah katanya gitu kan. Termasuk juga saya, di mana rasa empatinya. Ya memang kita kan harus menunjukkan bahwa yang korban itu bukan 1 atau 2 orang. Tapi ada yang bilang, udahlah jangan terselimut masalah duka. Mana yang lain keluarga, namun keluarga nama kan masih kena kelengitan gitu kan. Kumaha caranya, tunjukkan rasa empati. Saya rasa pasti FIFA juga akan datang ke Malang. Bagaimana caranya melihat kondisi di Malang, temuin keluarganya oleh PSSI itu lebih elok. Ini tinggal waktunya aja. Itu aja. Tapi kalau masalah tadi memang saya juga salah satu mengkritik. Tapi aya wae mang netizen mah. Wah si eta diserang deui wae aing. Aing pansos di kadang-kadang aing kumaha sih gitu kan. Ieu orang mere penjelasan teh clear gitu kan. Kadang-kadang orang lain rame jeung pamajikan mang aya mah. Jeung netizen loba orang tapi orang teu baproakeun bae. Tapi pro kontra pasti ada gitu kan. Tapi jangankan ke saya. Pejabat kan kemarin kontra kayak mantan menteri Bu Susi, terus Presiden Madura United kok bukan langsung usir lah gitu kan, jangan lama-lama. Lebih ekstrim. Akmal Marhari juga nggak elok lah karena apa, memang momennya nggak tepat gitu kan. Jadi ya saya rasa ya kejadian tersebut harus dievaluasi. Ya pandangannya kan kita masih berduka gitu kan. Bagaimana caranya berduka itu kita mengevaluasi diri masing-masing. Nah, saya gini, mudah-mudahan ini ditonton oleh pengurus PSSI ya, baik pusat ataupun tingkat kabupaten, kota atau provinsi. Lakukan segera evaluasi total struktural kepengurusan, jelas itu. Terus juga sistem liga ini harus benar-benar profesional. Jangan sampai kontroversi terus-menerus. Terus juga PT LIB ya, dengan panpel masing-masing klub dengan juga federasi harus satu visi satu misi, jangan berseberangan kayak kemarin gitu kan. Ya jadi cik iya kalau misalnya ada masalah duduk bareng, tanggung jawab bersama ya kan. Jangan di saat ada juara iya benang aing iya benang saya tapi di saat ada masalah saling lempar, janganlah gitu. Harapan saya mah begitu. Kalau orang ngomong di depan Gus aya apaan sahideung tuh si air mobil nggak jemputnya balik video kan gitu cenah Kang Pio aya nu ngadiem ke saya tong tarik teuing bisa dijemput ke mobil Avanza buah Grab nu ngajemput orang teh atau Gojek atau kumaha ini langsung negatif gitu kan. Tapi si kurang naon ngejemput Avanza hideung gitu kan. Pio mun di jero aya randa masuk we. Ada randa mungkin kan karena Mang Pio ini katanya selalu ada yang meneror lewat DM. Oh banyak tuh. Seperti itu Mang, ada tapi yang kuat gitu. Sampai saya ada personality kita nyerang Pio kieu sampai ada pengancaman ke keluarga gitu kan. Ya. Tapi saya enjoy aja gitu kan karena itu di sosial media. Ada nih yang lucu. Tapi ini
mudah-mudahan ditonton di jelema ada orang nyaho sama maneh gitu. Jadi ketika di komen tarik jelema eta teh. Iya, saya Komen kiki tapi manehna sorangan ngabletak bahwa maneh teh saha. Jadi urang teh nyaho man. Nya kurang teh ditegeun ka jelemana aing geus nyaho saha maneh. Ujung-ujungna kan jam 8 malam indung bapana datang. Minta hampura. Padahal urang ngalapor gitu diproses gitu kan. Ya akhirnya jangan sampai seperti itu gitu kan. Kalau mau tersukanya sampaikan gitu kan. Jadi jangan sampai dibuat gimmick, nyieun akun fake. Jadi disangkana bahwa apa istilahnya sampaikan ke nyebut kok asip ya pengacara tepayu cenah loba terus naon istilah apa neangan duit tinu tiket urang teh aduh tapi tenan naon ya gitu kan eta jadi iya oke. Nah itulah kelebihan di kita gitu kan. Tapi saya juga ingin membangun paradigma bahwa ya itu hak mengemukakan pendapat kan bebas. Gitu kan. Supporter ada hukumnya bebas. Justru eta anu akun fake nyerang personal bahaya. Apalagi membuat berita yang nggak benar itu ilegal akses. Kena hukum. Jadi misalnya, nah ini juga ada beberapa media memberitakan komunitas dengan salah kaprah. Untung balager, picking bager, bomber bager, debum bager, kasual ultras bager. Kumaha mau dituntut? Klarifikasi juga. Iya, klarifikasi juga. Masalah pipa kemarin juga begitu. Saya ada salah satu kang atau akang itu cenah, kamana posisinya? Ya posisi orang mah supporter. Akang menikah pipa nyerang, lain nyerang itu mah adalah sebuah kritikan ya, gitu kan. Masukan terus kayak kemarin berita, cenah ayeuna kan Persib diapresiasi ya masalah tiket. Orang kan bingung, aing emang salahnya di mana gitu. Orang mah ngadukung online-nya, ngadukung sistem. Cuman masalah kolektivitas disangkana orang tengah dukung. Nah, itulah banyak yang menggoreng gitu kan sampai kanu pribadi pio pemajikan sabaraji aing opat aing teh dieureun gitu kan sampai kadinya arahna gitu kan bener kan jadi kebuka gitu kan pengumuman kita di jen tagline pio bobotoh tidu tiket jadi pemajikan opat jadi kan jadi lebih seru oke. Kang kita kembali lagi ke manajemen soalnya tadi udah membahas. Betul. Nah, Kang Pio ini kan sebagai legalnya Bobotoh ya. Menanggapi manajemen yang kurang konsisten seperti apa nih, Mas? Oke, jadi gini, kita akan runtutnya kenapa terjadi demo ya. Terjadi demo itu dikarenakan ada informasi-informasi yang bisa dikatakan kemarin itu miskomunikasi, parah miskomunikasinya. Saya masih ingat bahwa kita menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta itu kan pernah bertemu ya. Di Polrestabes Rakor itu kan. Rakor itu double, Rakor pertandingan Indonesia melawan Kurakau dan juga Persib melawan Persija. Awal pertamanya itu terkait masalah tiket. Nah, dari sana itu saya udah ketemu dengan Pak Teddy, ada Rizky Rizky juga, terus juga ada Pak Koswara, terus juga ada Adi di Gerah PBB. Ya kita tunjukkan ini keinginan dari komunitas dan dari pihak manajemen seperti ini. Tidak ada perdebatan yang bisa dikatakan sengit, nggak ada. Kalau beda pendapat iya, tapi nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul di luar gitu. Nah, sayangnya waktu itu bukan langsung duduk bareng, malah saling lempar di media, gitu kan. Akhirnya saya klarifikasi, sampai saya bikin klarifikasi kan. Nah, terjadi masalah menjelang lawan Persija itu selain tiket juga masalah kedatangan The Jackmania. Nah, masalah waktu itu kedatangan The Jackmania, sekali lagi tidak ada kata bahwa Bobotoh menolak damai. Cuman waktu itu ketika rapat di bulan September, saya masih ingat ya. Saya tanggalnya lupa lagi, tapi tanggal 20-an kalau salah menjelang pertandingan melawan Kurakau. Waktu itu Pak Teddy berbicara, katanya akan ada 21 kalau nggak berapa 28 kepengurusan The Jackmania yang datang ke Bandung. Nah, itu merupakan upaya gagasan perdamaian. Setelah mengutarakan itu di Polrestabes, akhirnya ditolak langsung oleh pihak kepolisian dengan alasan keamanan. Bukan dari Bobotoh. Elemen Bobotoh ada. Kebetulan saya juga yang hadir menjadi perwakilan untuk berbicara di sana, ya. Nah, saya mengutarakan, saya di sana jelas loh, kita komunitas supporter tidak menolak damai, tidak ada kata menolak damai. Hanya saja seharusnya dikoordinasikan dulu dengan kita. Betul tidak? Betul. Dengan komunitas supporter yang ada. Jangan sampai nanti tiba-tiba datang, kalau misalnya nggak ada koordinasi kan, kalau ada sesuatu kan repot. Kita nggak mau
ada kejadian korban di kedua belah pihak. Tapi bukan berarti kita menolak damai, bukan. Ayo kita komunikasikan dulu supaya bagaimana aman, nyaman gitu kan. Karena bagaimanapun juga komunikasi kedua pihak supporter kan lagi dibangun. Ya. Gitu kan. Jadi nggak ada kata-kata apa istilahnya kita menolak. Nah, dari situ muncullah di media. Salah satu media online dengan tagline-nya jelas, gagasan perdamaian ditolak bobotoh. Kapan kita diajak bicara soal itu oleh manajemen? Ya. Nah, kita tahu pada saat rakor itu karena masalah tiket panas menjelang pertandingan big match gitu kan. Ya. Nah, digoreng beritanya panas, tidak ada komunikasi waktu itu. Akhirnya beberapa hari kemudian kita mengundang dialog. Undangan kita resmi ke kepolisian, ke pihak Pemda. Bahkan juga kita datang juga ke pihak kepolisian gitu kan, masalah tiket, kolektivitas tiket itu seperti apa biar dijelaskan, dan sampai mendengarkan sepihak. Nah, dialog tidak datang dari pihak manajemen gitu kan, karena alasannya nggak tahu lah gitu kan, nggak ada komunikasi. Tapi dari kepolisian datang, dari unsur pemerintahan datang, dan mereka tahu keinginan kita tuh seperti apa. Karena tidak datang, jadi disangkanya enggak kita sekonyong-konyong demo, bro, enggak. Kita juga ada tahapan-tahapannya. Kan kita udah mengikuti petunjuk dari manajemen kudu kieu ye. Gitu kan? Kita ikuti, tertulis. Bahkan dari Debum juga udah bikin pernyataan, Bomber juga udah, Viking juga udah, komunitas lain juga udah. Misalnya tempat penukarannya di mana, kita siap bertanggung jawab. Sampai izin ke kepolisian untuk tempat penukaran udah kita sampaikan. Dan itu juga usulan dari pihak manajemen juga loh. Bukan usulan saya. Silakan klarifikasi. Nanti jaminannya apa? Tolong dong minta perizinannya, minta gimananya, rekomendasinya, kan kita tempuh semua. Ke Pemda kita tempuh, ke kepolisian kita tempuh. Makanya berujung mediasi di kepolisian. Gitu kan? Nah, karena tidak ada komunikasi dan istilahnya semakin panas di media, apalagi dengan akun-akun yang nggak jelas gitu kan, akun-akun fake yang menggoreng berita. Jadi akhirnya panaslah di situ. Nah, kesimpulannya akhirnya keluarlah kemarin Sulanjana memanggil itu kan, The Power of Boboto datang dan paterinya nggak ada di sana. Nah, ini perlu digarisbawahi ini biar semua tahu ya, biar semua tahu. Kalau omongan saya salah, silakan saya proses secara hukum. Saya nggak bohong nih, bener saya bener. Faktanya faktanya ada. Cuman kan tiba-tiba kan ada pemberitaan ilegal akses, hati-hati loh. Itu media salah satu Instagram yang nantinya jangan, kalau nonton hati-hati, jangan dia beranggapan dia bebas. Saya sudah LP kan, hati-hati. Tinggal saya menunggu kalau misalnya menurut saya cabut perkara. Kalau enggak ya lanjut. Kenapa? Ini biar efek jerah. Kalau media itu istilahnya menjunjung tinggi etika jurnalistik, dia nggak boleh memberitakan sepihak, apalagi hoak. Apalagi istilahnya membuat berita rilisan yang tidak sesuai, memotong video ataupun istilahnya meng-up data tanpa izin pemilik. Itu kan ilegal akses. Saya udah pegang tuh akun Instagramnya. Itu satu. Terus yang kedua, ada rekaman pembicaraan itu yang jadi polemik kan. Itu kan akun si Persib lah, baik disebutkan kayaknya. Si Persib. Si naon lah gitu kan, akun Instagram nanya, mikiran apalah gitu, orang mikiran pemajikan gelieur gitu. Orang mikiran akun pek gitu. Jadi itu akun lah, ada salah satu akun lah ya, beberapa akun juga. Wah, gitu kan frontal. Tapi wakawani Kang. Saya ajak di DM, saya telepon untuk duduk bersama untuk klarifikasi, dia nggak mau. Malah nyerang terus sampai sekarang. Saya masih nunggu momen waktu. Nanti tunggu tanggal mainnya aja. Kenapa? Nanti kan hukum ini kan berjalan terus. Nanti saya pengen tahu di belakang dia siapa. Itu aja. Karena apa? Dia membuat berita yang nggak jelas, yang membenturkan Bobotoh dengan Bobotoh justru. Gitu Kang. Nah, terus tiba-tiba kan kita demo kan sebenarnya nggak chaos. Diberitakannya chaos. Saya minta bukti kalau misalnya ada polisi yang dikatakan terluka. Benar nggak? Emang ada statement seperti itu? Ada yang katanya Kagraha merangsak masuk, ruksak mana? Graha teruksak kok. Didorong barikade cenah. Di luhur amuk-amukan. Nggak ada. Saya punya videonya bukti. Yang memberitakan negatif Bobotoh. Apalagi saya sampai disangka provokator gitunya dengan teman-teman. Waktu itu akhirnya yang di bawah demo yang perwakilan dipanggil. Betul. Saya, Kang Nepi, Kang Yudi Baduy, Kang Dadan Gareng, Kang Asep Bomber,
Terus si perwakilan itu saya lupanya 2 orang dari perwakilan komunitas lain dari Ultras Kasual ada ke atas. Iya, iya. Rendra ada juga ke atas. Iya. Ketemu dengan perwakilan manajemen. Iya. Karena Pak Teddy ada, yang bertemu itu adalah head komunikasinya atau humasnya yaitu Kang Adi. Kita berbicara. Pak Teddy nggak ada waktu Pak Teddy nggak ada. Nah ini biar ditonton semua nih. Kalau bisa jangan dipotong nih ya, biar jelas nih. Nah ada di situ saat demo gitu kan. Nah, saya utarain. Ini gimana nih? Waktu itu ada Pak Wakapolres Tabes, ada Pak Kasat Intelkam, ada Pak Kapolres juga sebentar. Tapi rapat di atas akhirnya ditinggal. Cuman ada Pak Wakapolres, Kapolsek Banwet, dan Kasat Intelkam. Dan juga Kabak Op kalau nggak salah ada di situ. Diperjelaskan keinginan kita apa. Ternyata kan menurut keamanan simpel, nggak ribet. Nah, waktu itu adalah statement. Ada statement terus terang dari pihak manajemen. Kenapa kita katakan dari pihak manajemen? Adi ini kan humas. Betul. Yang ditunjuk mewakili Pak Teddy untuk menemui kita. Benar kan? Iya, iya. Berarti dia bagaimanapun juga bagian dari manajemen Persib. Nah, didengarlah oleh semua forum. Silakan tanya ke perwakilan. Tiket tidak bisa dikolektif karena perintah Kapolda. Kaget dong. Di sana pun juga ada dari kepolisian. Apa hubungannya regulasi tiket sama kepolisian? Itu dari pihak manajemen. Dari pihak ngomong manajemen. seperti itu. Saya tanya Pak Adi ini dari siapa? Kata Pak Adi ini kata Pak Teddy, Pak. Kalau memang ada perintahnya waktu itu ya, saya jelaskan. Sok mana? Saya minta surat tertulisnya. Iya dong. Karena sifatnya perintah kan? Betul. Iya kan? Iya, iya. Mana buktikan? Nggak ada, gitu kan? Nah waktu itu simpel karena masa di bawah kan, saya nggak mau ada bentrokan antara masa dengan kepolisian. Saya bilang Pak Adi ya udah, Pak Adi ke bawah dong. Jelasin nggak mau, katanya kata Pak Teddy nggak boleh. Kan bingung kita. Malah terjadi sesuatu hal yang dikatakan terlalu dramatisir, gitu kan? Ini jelas loh. Padahal sama sekali nggak ada tindakan-tindakan yang bersifat anarkis ataupun penekanan yang luas yang di luar koridor. Yeah. Nggak ada. Yeah. Ini perlu kita klarifikasi. Tapi kan beritanya di luar nggak enak, Kang. Wah, boboto anarkis, maksa. Nggak begitu. Kita ke atas tuh diundang. Yuk perwakilan datang ngobrol gitu kan. Nah akhirnya karena waktu itu masa semakin banyak, semakin sore juga, kita nggak mau ada benturan, kita komunikasilah dengan Pak Kapolres, dengan Pak Aswin. Enak komunikasi, enjoy, tanyain aja Pak Kapolres. Ya udah Pak, kita bubarin aja, tapi tolong bantu kita. Karena ini ada statement dari pihak manajemen bahwa tiket tidak bisa kolektif perintah Kapolda, tolong kita mediasi untuk itu. Nah, akhirnya disetujui. Gitu kan, oke, baik, nanti kita akan diundang. Bubar masa, bubar juga baik-baik. Bubarlah masa itu. Nah, selanjutnya beberapa hari kemudian akhirnya menjelang 3 hari lawan Persija, kalau nggak salah, adalah undangan dari Polda, dari Dir Intelkam, di ruang Intelkam juga. Di sana itu ada Pak Wakapolda, ada Pak Dir, ada perwakilan dari Polrestabes, ada kita elemen Bobotoh, dan juga ada dari pihak manajemen. Dari pihak manajemen ada Pak Teddy, ada Pak Bram, ada Pak Rizky. Di sana tukar pendapat lah, dimediasi di Polda, dijelaskan, akhirnya diklarifikasi dari pihak Polda. Pihak kepolisian tidak ikut campur dalam permasalahan tiket. Hanya masalah keamanan saja. Faktor keamanannya saja. Di situ kan jelas. Akhirnya Pak Teddy mengklarifikasi gitu kan. Nah, itu mungkin ada kesalahan pembicaraan atau kayak gimana. Jadi tidak ada perintah langsung Kapolda bahwa ini nggak ada. Dan kita udah jelaskan, kita tidak berseberangan dengan pihak kepolisian dan kita berterima kasih. Nah, timbul mediasi di situ, kolektif untuk reward and punishment. Itu. Jadi awalnya dianggap ketidakkonsistenannya di situ sebelum kita di Polda terjadi mediasi, Kang. Nah, timbullah berita-berita media. Jujur kan ada akun fake-nya gitu kan, Instagramnya, wah nyerang banget gini-gini. Nah, itulah yang memperkeruh suasana, yang membenturkan. Maaf, ini terjadi benturan heboh, Kang. Jadi seakan-akan ada konflik horizontal, padahal nggak ada. Kita itu justru ingin merangkul, tapi kan kalau udah dijelaskan semua ngerti. Gitu. Jadi awalnya kan wah ini gini nggak ada. Terus akhirnya ya setelah beres dari situ klarifikasi clear. Dan pertandingan Persija kan memang ditunda karena adanya musibah. Nah kemarin, ada lagi kan yang saat kita FGD itu, forum grup diskusi yang diadakan oleh Polda Jabar. Kebetulan saya ketemu lagi
Di sana kan ada manajemen Persib juga sebagai narasumbernya, dan dari pihak komunitas supporter salah satunya ada saya. Ya saya berbicara di situ. Kita udah dengan lantang, ada videonya, bahwa kita tidak berseberangan dengan pihak kepolisian, hanya saja tolong proses tiketnya dipermudah. Nah, dipermudah itu bukan berartinya seolah konvensional, dan kita bukan berarti tidak mendukung online. Ya kita utarakan. Makanya saya bilang, saya sambil canda gurau, yang mulia Teddy Cahyono. Bener kan? Bener ya? Betul. Saya mah ada rekamannya. Betul. Bahkan saya sampai pantun gitu kan. Sampai pantun, pipo pantunnya naon gitu ya. Ada rekamannya. Sampai pantun lah gitu kan. Itu pantunnya adalah untuk mencairkan suasana kan. Kalau nggak salah. Nah, tapi digoreng deh kan. Wah, apa kan nyerang personal, padahal nggak ada. Tujuannya kan di sana di akhir pantun, kalau saya masih ingat, yang mulia Teddy sayang deket di Bobotoh dong, gitu kan? Betul. Ya? Betul. Tujuannya kan buat nyairin suasana. Tapi disangka ngejek, ngeyel, tapi nggak jadi masalah lah. Tapi saya yakin tidak ada. Dan akhirnya kan kita sesalaman bareng. Bener kan? Betul. Terakhir saya ada Pak Kapolda, ada WU Haji Umu, ada Pak Teddy, ada saya. Saya jelaskan statement di sana bahwa kita tidak ada berseberangan, kita mendukung bahwa kita akui bahwa keamanan di stadion semakin baik. Hanya permasalahan tiket. Nah, di situ Kang, ya sampai sekarang masih gesekan itu bukan berarti gesekan kita personal dengan manajemen sekarang itu. Justru dengan akun-akun fake, dengan pihak-pihak yang dikatakan istilahnya ingin merusak situasi. Nah, itu memang terjadi, dibenturkanlah semua pihak gitu kan, antara bobotoh, komunitas supporter. Tapi eta teh anu ngomen, manehna teh nu eueuh Kang. Yang nggak tahu ya. Yang tidak tahu substansi saat kita rapat di Polda. Jadi kalau misalnya dikatakan hanya manajemen punya minute of meeting aja salah, kita punya minute of meeting. Kita punya. Jadi kalau misalnya saya kan cuman nggak maulah saya memperpanjang masalahnya. Kita ada. Kalau misalnya dikatakan manajemen juga punya rekaman, kita juga punya. Tapi kan kita mah elegan, nggak mungkin kita langsung rekam gitu kan. Justru saya tidak mau membuat konflik berkepanjangan. Jadi mau dikatakan wah si Pio cina brengsek, si Pio ngajak perang, itu perang naon. Ini kan tujuannya bahwa ini adalah membukakan sebuah kebenaran. Akhirnya kan akun-akun yang sekarang asap pang Persib lah gitu kan, istilahnya orang mah bobotoh kemarin sore itu ya keranginan. Jadi berbicara nanti gitu kan, jadi arahnya ke konflik, dipancing supaya ada netizen masuk gitu kan. Jadi seakan tidak mendukung kenyamanan stadion, seakan tidak mendukung program tiket, jadi dipelintir. Nah, saya juga yakin bahwa ya kita sama-sama dewasa aja, gitu kan. Cuman saya memang berbicara kan saya mah tomolnya, bro. Saya mah taratu kangen ketika berbicara. Saya lain anak buah direktur ya, bener kan? Tujuannya bahwa apa yang saya ungkapkan adalah sebagai seorang supporter. Supporter berdampingan. Nah, bicara inkonsistensi itu di situ sebelum kita ada mediasi di Polda. Jadi kita tuh bertemu tuh bukan 1 kali 2 kali. Saya perlu ketahuinya, saya kan nyuratin awalnya. Saya ngambil surat balasan dari PT PBB di Jakarta, Kang. Di dekat Pensterna The Jack. Di SCBD di Empirium di Starbucks saya. Jeung perwakilan manajemen. Jadi berbicara perwakilan, pertama saya nyerahkan surat ke Om Bram, tiba-tiba ada balasan karena saya lagi di Jakarta, ditelepon udah ketemu aja di Jakarta. WA-nya juga ada. Clear. Di sana kita komunikasi baik gitu kan. Dengan Kang Adi itu jelas-jelas. Tapi lama-kelamaan jadi kieu. Ada apa? Justru kalau saya harap, saya yakin kan kita udah duduk bareng ya terakhir di Polda itu, nggak mungkin kita konflik lagi. Sama-sama kita mencari biang keladinya ini di mana. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Jalan keluar ada, dan kita harus tahu nih pembisik yang bikin ngaco itu siapa. Apalagi saya terus terang, kalau misalnya saya salah ya saya pasti minta maaf. Tapi kan ini bukan bicara salah benar. Ini ada pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kusut situasi, membenturkan. Dan saya udah bilang ke pihak manajemen juga, ini loh keinginan kita. Dan kita terus ada sampai dipelintir oge. Lamun supporter jadikan bisnis to bisnis, sok we maneh sorangan tak eta pemikirannya salah. Maksudnya seperti apa bisnis to bisnis? Ya kan dipelintir seolah saya cenah ngajak bisnis. Ini kan era industri. Betul tidak? Otomatis kan bagaimanapun juga si klub itu butuh pemasukan. Kalau memang istilahnya supporter ingin dijadikan istilahnya bukan hanya
sebagai penonton saja, karena bagaimanapun juga, tapi masih kan ayah nganggap salah. Oh, nah kita bukan customer. Secara undang-undang konsumen juga kan kita konsumen, Ya. beli tiket, Ya. betul tidak? Betul. Dan di undang-undang keolahragaan juga kalau saya pasal 51 atau berapa jelaskan bahwa hak penyelenggara kewajiban penyelenggara pertandingan itu memberikan kenyamanan dan permudahan soal tiket. Yang saya bicarakan sesuai substansi, tapi masih ada yang berbicara supporter not customer, supporter bukan konsumen. Kayaknya selama itu lamun lain konsumen berarti mual ya tuh. Iya. Itu kan Tak puguh, lain mun konsumen. tak puguh gitu. Bagaimanapun juga berarti hak-hak supporter harus diperhatikan Betul. sebagai konsumen, betul tidak? Iya, iya. Karena kita kan tidak gratis. Nah, ini masih banyak juga yang salah kaprah di situ. Akhirnya dipelintir lah gitu kan. Istilah nama pembicaraan eta. Terus kalau misalnya kita memang ingin memajukan sama-sama Persib, ayo atuh ajak komunitas bobotoh. Setuju nggak gini? Kalau saya salah ya, silakan saya salahkan. Misalnya komunitas, komunitas kan ber-KTA. Kumaha mau dijadikan one man one member? Misalnya KTA Viking, KTA Debum, satu orang linkeun weh ke PT PBB. Bener nggak? Benar. Linkeun ke PT PBB, jadi membeli tiket sistemnya imani itu lebih keren, bro. Ya. Jadi mual aya curaling, mual aya suudon percaloan, tinggal nanti bagaimana input on foot untuk komunitas, bener kan? Betul. Itu kan lebih bagus, lebih modern. Tapi Ya. dianggap loh, atau mau mana pribadi ngajak bisnis, matak dengikeun lah tapi tamat, gitu kan? Istilahnya jadi biar nggak salah kaprah. Saya justru itu sebuah gagasan yang bagus kan. Misalnya Viking punya sekian ribu, Debum sekian ribu, Bomber sekian ribu, Ultras sekian ribu, gitu kan? Ini KTA-nya ada. Untuk komunitas ya, bukan untuk umum. Ya udah, misalnya si KTA-nya linkkan langsung aja ke PT PBB. Jika bahwa kan PBB bukan member ya, gitu kan member Persib teh, kamana kan akhirnya bejana gitu. Berjalan lagi ya. Itu berjalan lagi. Kenapa Kak? Jadi KTA komunitas itu berguna untuk tiket, iya kan? Iya, iya. Jadi jangan sampai sekarang buka KTA komunitas gitu kepake ya. Tapi kalau misalnya itu dimanfaatkan dengan baik, jadi kan saling menguntungkan satu sama lain. Mual aya suudon percaloan, mual aya suudon penggandaan, terus data KTA masuk di PT PBB. Iya. Foto KTP naon kan jelas, mual bisa digandakan. Betul. Jadi satu orang satu ngisi oke bisa di mana wae. Bener kan? Ya. Karena itu kan bisa mudah. Terus maaf, ini untuk komunitas bisa untuk kalau berbicara modern kan. Ya. Ini Ulah kagok untuk kan kedepannya ulah kagok. Kan bisa aja nanti ketika masuk stadion kan bisa sistem kayak sekarang. Kayak Itol tinggal titit asup Mati. usulan eta apakah salah? Betul. Tapi dianggap nama mana nyarim enggak juga kan. Dari itu justru untuk kalau ingin memodernisasi sepak bola. Ya. Gitu kan. Jadi nanti nggak ada seudon penggandaan lagi. Jadi kalau misalnya yang laju Persib komunitasnya kudu buka kartu anggota. Iya kan? Iya. Jelas kan? Jelas, Lebih terinventarisir. Ya. Saya mengusulkan itu. Tapi ada yang menganggap, wah mana bisnisnya di mana? Urang teh mere gagasan terbaik. Kalau memang mau dimodernisasi, sok modernisasi sekalian. Sistemnya Ulah setengah-setengah. ulah setengah-setengah gitu kan. Ya. Jadi bagus, tidak akan ada kong kali kong nantinya. Nanti ada reward punishment-nya, bener nggak? Ya. Buat keuntungan komunitas gimana, buat keuntungan PT PBB gimana, nyambung jadinya. Iya. Gitu kan? Jadi tidak ada seudon wah, rek nyalokeun kumaha. Kan sistem udah digital. Betul. Gitu kan? Ya. Terkoneksi Ya. dan tidak ada lagi percaloan. Dan saya yakin itu kalau misalnya kita berpikir jernih disetujui kok. Mandiri tak supporter, apalagi supporter sudah berbadan hukum. Ya. Ya kan? Dengan gagasan yang baik otomatis pertandingan yang lebih baik. Betul. Nah, itu yang dipelintir TK. Jadi bisnis to bisnisnya disangkana pribadi, bukan. Kalau memang ini masuknya era digital, era modernisasi, era bisnis, karena sepak bola udah jadi industri, so atuh bobotoh atau komunitas rangkul. Iya nggak? Ya. Ataupun nanti kedepannya masyarakat umum juga. Kalau misalnya masyarakat umum jadi member Persib langsung, Ya. betul kan? Ya. Komunitas lewat komunitas. Jadi ada gunanya member card itu berguna, Bermanfaat, KTA itu ya. bermanfaat. Jadi nggak akan mungkin habis ini tuker lagi. Terus masalah kartunya kan kita bisa kerja sama, gitu kan? Ini KTA Viking, Lingkar, atau KTA Bomber, KTA Debum atau yang lain, selalu kan modern. Nah itulah gagasan yang kita sampaikan. Saya rasa dengan adanya evaluasi ini, misalnya liga tahun depan ini bisa bergulir, Kang. Betul. Ini gagasan yang sangat bagus menurut saya, Ya, benar nggak? betul. Terus, wah, jadi nggak akan ada seudon lagi. Tapi etat, nah itulah yang dipelintir kan. Wah, disangkana bisnis to bisnis. Padahal saya kan menyampaikan itu untuk kemajuan sepak bola bersama. Kalau Pak Teddy bilang ini
merubah peradaban itu lebih merubah peradaban lagi. Justru sistemnya akan lebih simpel. Bahkan mungkin bisa menjadi contoh untuk Iya, jadi yang lain. menjadi contoh untuk supporter lain. Iya. Percontohan, gagasan. Cuman ya kita harus dipikirkan juga masalah kuotanya. Contoh misalnya The Boom ada 10.000 misalnya Ya. kan, Bomber ada 12.000, Viking ada 20.000 nih. Bagaimana menginisiasinya? Terus nanti kalau misalnya kita tanding away, itu kan jadi percontohan juga. Betul. Nanti saya yakin itu istilahnya apa? Dengan sistem seperti itu akan mudah. Tidak ada lagi kata penggandaan, tidak lagi ada kata percaloan. Betul. Gitu, jelas ya? Jelas. Betul. Saya mending Tujuan Bobotoh sebenarnya bagus. iya. Untuk mempermudah ya. Betul. Saya setuju lah. Ya, saya juga setuju. Ya, luar biasa Kang Omen sama Kang Termasuk Vio. tadi. Naon, Kang Vio? Mun hayang nyandung di stadion. Agar kadinya eta. Catat. Hidup Persib. Hidup Persib lah. Jadi Kang Omen luar biasa ya. Oh, ada iya, Bang. Jadi naon? saya teh ingat ya, Bang. Kan The Bomb sendiri kan Iya. sekarang sebentar lagi mungkin Iya. akan anniversary nih, Bang. Oh iya betul Nah, sekalian mungkin Kang Trio nih ada Masih ucapan ucapan. buat Seberapa tahun? 11 tahun. Ya. The Bomb selamat ulang tahun yang ke-11. Ya. Di usia ke-11 ini berarti kan usia menjelang dewasa, sudah dewasa. Dan semoga semakin solid, Amin. semakin kompak, semakin jaya, semakin loyal dan militer dengan dukung Persib. Nah, Amin. dan intinya katakan benar jika itu benar, katakan salah jika itu salah. Tetap kritis gitu kan. Fanatik boleh, goblok jangan. Jangan lupa Itu. Pokoknya Bang, Nyandung gitu. terus juga jangan lupa ya. Jangan lupa support The Booms Channel. Nah, salah satu kemandirian supporter itu dengan membentuk channel YouTube. Channel ini. Ya, Jadi betul. masing-masing punya media untuk menyampaikan Ya, ini, informasi. Keren. Jadi, Pokoknya mah The Bomb cing sukses. Amin. Sebagai ketua umum cing sehat, Amin. panjang umur. Amin. Para pengurusnya juga, krunya makin keren. Ya istilahnya makin banyak rezekinya, Amin. makin banyak istrinya. Amin. As. itu mah main Ayo. belakang aja. Dia amin ya. Jadi, Gitu gitu. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ya, Kang Vio, Kang Omen, Ya. alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi, Kang Vio ada manfaatnya. Siap, Ada amin. informasi, update yang terbaru. Siap. Ya, mudah-mudahan Kang Vio sehat selalu. Siap, amin. Ya, jangan lupa nanti Kang Vio kalau diundang mudah-mudahan bisa lagi ya Kang Vio ya diundang ya. Siap. Bisa silaturahmi sini. Omen ada ini Cukup ya. cukup ya. Sudah banyak nih. Udah banyak, udah Siap. corona wareg pokok namanya. Sekarang. Oke, saya tutup aja. Oke. Ya, Kang Vio, atur nuhun. Sami. Mudah-mudahan sehat ya. Sami. Mohon Bobotoh Persib. Urang tutup wae, mudah-mudahan sarehat sadayana. Wa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. The Bomb bangkit, Persib juara.